mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelaksanaan agenda komunitas pembelajaran Triwulan 3 dengan tema Kelurahan Cinta Statistik saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya, sampailah kita kepada acara inti agenda komunitas pembelajar, yaitu Kelurahan Cantik atau Kelurahan Cinta Statistik yang akan dibawa oleh Ibu Fitriani Eskom MTRAP. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara ASN Bisa, Aparatur Sipil Negara Believe in Self Ability. Bersama saya Mawarinda Puspitasari, saya dari Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur. Di samping saya ada Bapak Nugroho Bayu Saputro sama Tagi Pak Kabak. Agar semangat nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai acara ini dengan membacakan pantun. Minta cakepnya ya Bapak Ibu sekalian. Belum ya. Pergi ke pasar membeli batik, tak lupa mampir membeli ketupat. Mari belajar tentang statistik agar pembangunan semakin tepat. Ya, baik Bapak Ibu, hadir bersama kami di sini narasumber kami Ibu Fitriani Pranata, komputer ahli muda dari Badan Pusat Statistik Jakarta Timur, yang akan berbagi pengetahuan mengenai Kelurahan Cantik atau Kelurahan Cinta Statistik. Ya, Pak Kabak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa menyapa narasumber kita dari jauh-jauh. Dulu mah dekat Bu ya kantor di sini ya, sekarang sudah jauh. Ibu Fitri, apa kabar Bu? Hari ini baik? Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Baik. Ya? Ya, alhamdulillah. Bisa ketemu semua dengan Pak Bayu, Pak Mawar dan Bapak Ibu Sekol, semua ini luar biasa kesempatan kali ini.
Oke, baik Bu. Tema kita hari ini adalah Kelurahan Cinta Statistik Bu ya. Mungkin bisa diceritakan gitu latar belakang kenapa ada program Kelurahan Cinta Statistik itu. Apa yang menjadi latar belakangnya itu? Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini Mbak Mawar sudah mulai dengan pantun, kayaknya suasananya biar nggak terlalu kaku ya. Kita lanjut pantun, Mbak. Ya. Saya juga punya pantun. Walaupun pantunnya seperti yang tema ASN bisa sebelumnya, saya memanfaatkan AI, gitu kan? Sekarang zamannya AI, jadi ini memanfaatkan AI juga. Kalau Mbak Mawar minta cakep, saya ganti jangan minta cakep kali ya, mintanya cantik. Ya, pergi ke pasar bersama Ayu, tak lupa singgah membeli rambutan. Selamat pagi Bu Mawar dan Pak Bayu. Selamat pagi juga Bapak Ibu Sekel sekalian. Oke, ya kita berbicara terkait desa cantik, atau mungkin ini program nasionalnya sebetulnya namanya adalah desa cantik karena di DKI Jakarta tidak ada desa, maka kita sebutnya sebagai kelurahan cantik. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kegiatan kelurahan cantik ini? Ya, ini kita seperti biasa kita berbicara terkait undang-undang, peraturan dan sebagainya. Yang pertama adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Di sana menyebutkan bahwa BPS menjadi leading sektor dalam pembinaan statistik. Tetapi pada momen-momen sebelumnya, sebelum ada kegiatan kelurahan atau desa cantik ini, kita hanya sampai menyentuh di level biasanya ya sampai OPD, nggak sampai ke level kelurahan. Nah, kami mulai di 2021 program Kelurahan Cantik ini menyentuh pembinaan hingga level kelurahan. Kemudian yang kedua adalah terkait Perpres nomor 39 tahun 2019 ini tentang Satu Data Indonesia. Ini juga masih menyebutkan terkait BPS sebagai pembina data statistik. Maka kami hadir bersama dengan Bapak Ibu di kelurahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan atau literasi statistik. Kemudian yang ketiga adalah terkait Permenpan RB nomor 25 tahun 2020, ini tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Jadi kami BPS mendesain quick win sendiri, quick win mandiri dalam rangka percepatan implementasi pembinaan statistik. Jadi nggak hanya tuh sampai level suku dinas misalnya ya, atau mungkin dinas saja, tapi kami lakukan pembinaan hingga level kelurahan, hingga level terkecil. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa. Jadi perlunya ada pemanfaatan data melalui sistem informasi desa. Kelurahan kami cek ya, semuanya di Kota Jakarta Timur sudah punya website. Tapi apakah di website kelurahan itu sudah ada datanya? Ya, sudah menampilkan data-data yang dimiliki oleh kelurahan, padahal kelurahan itu datanya sangat banyak sekali. Tapi biasanya masih dikumpulkan di mana? Di salah satu visi saja, tidak ditampilkan kepada publik. Maka kami hadir sebagai bagian dari pembinaan kami. Kemudian latar belakang yang berikutnya, mungkin bisa next di berikutnya, di slide berikutnya, desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semuanya ini sekarang apalagi dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, itu semuanya ada astacitanya, gitu ya. Astacita ke-6 ini pembangunan dari bawah, dari desa. Maka ini salah satu yang melatar belakangi adanya program Kelurahan Cantik. Kemudian latar belakang berikutnya adalah saat ini Bapak Ibu Sekel mungkin biasa ya, kok ada pendataan lagi, kok diminta ngisi link lagi dan sebagainya. Terlalu banyak data-data yang dikumpulkan atau mungkin aplikasi-aplikasi pendataan yang dilakukan oleh kelurahan ya. Tetapi dari yang sudah dikumpulkan tadi, kualitas datanya maupun kapasitas SDM dari kelurahan ya, SDM di kelurahan ini dalam hal pengelolaan literasi statistik terkait juga dengan data ini masih perlu ditingkatkan. Sudah tahu itu data penduduk misalnya ngambilnya dari Dukcapil, tapi bagaimana nanti
menyampaikan, mengolah datanya dan sebagainya itu belum semua paham gitu ya. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah BPS. Kami sebagai leading sektor dalam pengembangan statistik ini punya peran yang tadi kami sampaikan, peran melakukan pembinaan. Jadi boleh nanti kalau Bapak Ibu mau konsultasi terkait data-data statistik atau literasi, boleh nanti konsultasi dengan kami ya, dengan kalau di Jakarta Timur berarti di BPS Kota Jakarta Timur. Alamatnya di Cipinang Baru Raya nomor 14 di Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung. Dulu di lantai 11 Pak Bayu, seperti tadi disampaikan Pak Bayu, kita dulu di lantai 11 sampai 2019. Ya, 2019 kita sudah pindah, alhamdulillah punya kantor sendiri setelah sekian lama. Gitu mungkin ya, terkait latar belakang Pak Bayu ya, terkait latar belakangnya. Baik, Bu Fitri sudah dijelaskan terkait latar belakang. Nah, kemudian selain latar belakang kami juga perlu tahu nih Bu, tujuan dari program pembinaan kelurahan Cinta Statistik ini apa ya Bu? Tujuan ya, kalau kita mau ngomongin tujuan, saya mau tahu dulu dari Bapak Ibu Sekel. Sejauh ini, pada saat pengambilan keputusan atau penentuan sesuatu lah ya, misalnya mau ada kegiatan A, Bapak Ibu lebih banyak menggunakan data atau menggunakan feeling? Coba dari Bapak Ibu Sekel, yang udah lebih banyak menggunakan data boleh angkat tangan. Enggak ada. Yang lebih banyak pakai feeling coba. Enggak ada juga. Ini ragu-ragu ya. Jadi sebetulnya pakai apa ya? Pakai apa ya Pak ya? Pakai data enggak? Pakai feeling enggak ya? Jangan pakai dupa lagi. Nah, pakai apa ini ya? Ini perlu. Kenapa gitu ya? Padahal sebetulnya ketika Bapak Ibu misal ada program mungkin diminta jumlah atau warga yang mau mengikuti pelatihan gitu ya, atau mungkin ada program-program dari Naker Transgi gitu ya. Coba kelurahan, setiap kelurahan 10 orang ya gitu ya. Dari mana Bapak Ibu bisa dapat 10 orangnya? Apakah pakai data atau pakai udah siapa aja mau, atau feeling? Udahlah kayak gini kayaknya khusus di RW 1 aja deh. Ya, RW 2, 3 dan seterusnya enggak usah gitu. Pakai apa nih? Ya. Nah ini perlunya kita mungkin meningkatkan literasi statistik. Ya, tujuan dari kegiatan atau program Kelurahan Cantik ini yang pertama adalah meningkatkan literasi, kemudian kesadaran dan peran aktif dari perangkat kelurahan. Ya, selain perangkat kelurahan juga masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kalau ngomongin statistik kayaknya berat banget ya. Contoh lah ya, punya data A. Ini baiknya gimana ya? Apa disimpan aja di komputernya Bu Sekel, Pak Sekel gitu ya? Atau perlu nggak sih kita data-data yang kita punya kita tampilkan di website? Punya media sosial, punya Instagram yang udah keren-keren isinya, tapi ternyata isinya sejauh ini hanya berita. Pak Lurah kemana, terus ada rapat apa, warga punya apa lagi dan sebagainya, tapi tidak ada yang menampilkan data-data yang dipunyai roh kelurahan. Nah, itu salah satunya mungkin nanti yang akan kita spill sedikit ya, spill sedikit. Kemudian yang kedua adalah terkait standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin punya data, ini yang paling gampang data penduduk gitu ya, data penduduk. Bapak Ibu punya data penduduk. Kita lihat di laporan tahunan. Jangan-jangan laporan tahunan disusun di bulan Desember setiap akhir tahun. Ada data penduduk yang secara keseluruhan diambilnya dari data yang dikumpulkan sendiri oleh kelurahan. Jumlahnya misal 100.000. Kemudian karena ada disuruh menampilkan juga data, kalau laki-laki perempuan mungkin kelurahan masih punya. Kelompok umur misalnya. Kelompok umur kelurahan gimana ya ngitungnya? Karena nggak tahu, akhirnya kelurahan ambillah itu datanya dari Dukcapil. Dari Dukcapil kondisinya misal masih karena Desember mereka belum rilis yang terbaru. Masih kondisi semester 1. Semester 1 itu bulan Juni. Sehingga ketika dicek, oh yang datanya kelurahan sudah kondisi Desember atau kondisi November. Yang punyanya Dukcapil kondisinya masih kondisi bulan Juni. Datanya beda. Ya. Nah, ini salah satu perlunya standarisasi data. Kalau satu data ditampilkan dalam satu laporan atau satu publikasi yang sama, mestinya datanya diambil dari sumber yang sama, periode waktunya sama.
Supaya apa? Oh nanti saya mau ngecek nih laporannya, karena ini ditemukan di beberapa kelurahan, gitu ya, beberapa kelurahan walaupun menyebutkan periode waktunya, tapi akan jadi pertanyaan, gitu ya. Jadi standarisasi pengelolaan data. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data sehingga program di desa atau di kelurahan bisa lebih maksimal, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk agen-agen pada level kelurahan. Maksudnya agen-agen apa sih? Tim kerja. Ya, nanti ketika di kelurahan Bapak Ibu ditunjuk sebagai kelurahan cantik, nanti akan ada tim kerjanya. Tim kerjanya disebut sebagai agen statistik. Nah, kita yang akan sharing terkait literasi statistik ke agen-agen statistik itu. Harapan kami agen statistik nggak berhenti, kan hanya paling 4-5 orang. Nanti mereka yang akan sharing kembali ke aparat yang lain. Mungkin itu terkait tujuan, panjang ya ternyata ngomongin tujuan aja ya gitu ya. Selanjutnya setelah ada latar belakang tujuan, ini sebetulnya urgensinya apa yang Bu dilakukan program ini? Apakah ini berlaku memang secara nasional, apa memang cuma di Jakarta aja nih gitu ya? Oke. Saya jelaskan gitu. Oke, baik Pak Bayu. Jadi program Kelurahan Cantik ini, mungkin saya sedikit flashback ke belakang, dimulai di tahun 2021. Tetapi di tahun 2021 hingga 2023, programnya tidak dijalankan untuk semua kabupaten kota. Jadi hanya kabupaten kota terpilih, gitu ya. Tidak semuanya. Jadi nanti ada sampel-sampel yang sudah ditentukan dari pusat Bapak. Jadi dari kami, dari BPS Republik Indonesia sudah ditentukan. Misalnya untuk di DKI Jakarta di 2021 itu hanya Jakarta Timur dan Jakarta Selatan misalnya seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhan, tetapi di tahun 2024 itu satu kabupaten kota minimal menunjuk satu kelurahan atau satu desa. Boleh lebih enggak? Boleh. Tergantung kesiapan dari masing-masing kabupaten kotanya, begitu. Nah, kalau dilihat dari urgensinya, ini kalau Pak Prabowo ya, saya munculkan sekarang Pak Prabowo sebagai, beliau menyampaikan bahwa desa merupakan subjek dan ujung tombak dari pembangunan Indonesia. Kemudian di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, beliau mempunyai astacita. Nah, astacita keenamnya adalah membangun dari desa, kemudian dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kalau kita lihat lagi, ya kita lihat lagi desa ini, kelurahan ini jadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, termasuk pengumpulan data. Kalau melihat di slide-nya banyak banget itu ya, ada mulai dari BPS punya potensi desa yang sekarang dilakukan dengan kolaborasi dengan Kominfotik, dengan Jack Survey ya Mbak Mawar ya, kemudian Kemendagri punya Prodesco, belum yang lain-lain, masing-masing punya, semua yang harus ngisi kelurahan. Maka ini perlu disatukan supaya data yang dikumpulkan itu sama gitu ya. Kemudian urgensi berikutnya adalah terbatasnya kapabilitas statistik di kelurahan. Mungkin di DKI Jakarta sudah di atas rata-rata. Tapi bagaimana kelurahan dan desa-desa di luar DKI Jakarta? Apakah kapabilitas pegawainya di kelurahan itu sudah bisa disamakan dengan DKI Jakarta? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau di DKI Jakarta semua fasilitas atau mungkin yang di sekelilingnya DKI Jakarta fasilitas sudah sangat mendukung. Yang di luar sana belum tentu gitu ya. Maka ini adalah urgensinya kami perlu melakukan program Kelurahan Cantik. Gitu mungkin ya. Baik Bu Fitri. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan, dampak dari program pembinaan desa cantik ini seperti apa ya Bu? Kira-kira bisa dijelaskan nggak ke kami? Ya, kalau dampak sebetulnya tidak langsung terasa, pasti tidak langsung terasa. Coba kita tanyakan sama Pulau Gebang, sama Pulau Gadung yang masih hangat ya, pasti dampaknya tidak akan langsung terasa. Tetapi ini adalah sebuah proses, ya, sebuah proses pembinaan Kelurahan Cantik yang harus dilakukan secara bertahap, tapi terus-menerus.
Ya, harapan kami ketika sudah mengikuti program pembinaan Kelurahan Cantik, maka poin pertama adalah kapabilitas ASN maupun pegawai di kelurahan semakin meningkat. Ya, yang tadinya bikin tabel dari data-data yang dimiliki aja nggak ngerti caranya, yang sesuai standar seperti apa, bagaimana menempatkan grafik yang batang posisi untuk data apa, ya, kemudian misalnya grafik lingkaran untuk apa gunanya, atau mungkin penggunaan infografis dan sebagainya. Maka harapan kami, poin pertama setelah mengikuti program pembinaan Kelurahan Cantik adalah kapabilitas dari unsur atau dari pegawai di kelurahan itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah data statistik yang dikelola oleh kelurahan semakin berkualitas. Semakin berkualitas. Ini datanya mestinya bisa didiseminasikan dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik dan sebagainya. Kemudian dampak yang berikutnya yang kami harapkan adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Ya, seperti tadi misalnya ada satu pelatihan, setiap kelurahan dapat jatah 10, bagaimana menentukan 10-nya kalau nggak punya data kan bisa aja ya udah kira-kira, ya udah feeling, ya udah apa kata Pak RW misalnya gitu ya, karena nggak punya data. Nah dengan nanti pembinaan Kelurahan Cantik ini punya data yang bagus, bisa dikelola yang bagus, kemudian bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan desa, kemudian ya pembangunan desa ini bisa menjadi lebih tepat sasaran. Itu goal yang paling tingginya. Tapi ini prosesnya nggak bisa cuma sehari 2 hari. Ya. Kalau di tahun 2025 ini, jadi setiap tahun program Kelurahan Cantik ini punya tema yang harus diikuti, yang sudah ditentukan. Di tahun 2025, tema Kelurahan Cantiknya adalah punya atau berkontribusi terhadap pemenuhan Astacita ke-6. Astacita ke-6 itu tadi apa ya? Pembangunan dari desa dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan, gitu ya. Nah, di tahun 2025 kebetulan yang ditunjuk oleh waktu itu masih Ibu PLT Wali Kota sebagai Kelurahan Cantik adalah Kelurahan Pulau Gadung. Kami mengusung tema, ini temanya keren ya. Temanya adalah orkestrasi data UMK bersenandung. Berkolaborasi mengentaskan kemiskinan Kelurahan Pulau Gadung. Mungkin sedikit bercerita kenapa sih kita mengangkat tema orkestrasi data UMK bersenandung. Ketika kami datang awal ke Kelurahan Pulau Gadung, di Kelurahan Pulau Gadung ini sedang ada pelatihan dari Naker Transgi kalau nggak salah ya Ibu. Ada pelatihan mengelas. Ya. Kami tanyakan, orang-orang yang ikut dari mana? Kenapa kalian tadi tanya itu ya? Ternyata ya nggak punya dasar data yang kuat yang bisa digunakan untuk memilih orang-orangnya. Jadi menyampaikan ke RT RW ada nggak warganya yang mungkin mau ikut dan sebagainya, hanya berdasarkan itu. Tapi tidak punya data, sehingga kami coba mengumpulkan data ke masing-masing RT. Ada berapa sih UMK ya, usaha mikro kecil di masing-masing RT-nya. Kemudian ini manfaatnya nanti kami sampaikan datanya, data hasil yang dikumpulkan tadi ke Sudin Naker Transgi dan Sudin PPK UKM untuk menjadi dasar kalau nanti ada pelatihan berikutnya. Kalau di Kelurahan Pulau Gadung misalnya sudah banyak UMK yang bergerak di bidang makanan minuman, maka harusnya Naker Transgi tidak lagi melakukan pelatihan terkait yang bergerak di bidang makanan minuman. Pelatihan yang lain dong, itu udah banyak gitu ya. Nah beda lagi ketika Sudin PPK UMK. Sudah banyak nih yang punya usaha di bidang makanan minuman. Kita tanya dong, mereka udah punya nggak peralatannya? Gitu kan? Sudah dapat pelatihan yang berkesinambungan nggak? Dan sebagainya. Jadi 2 hal yang berbeda. Itu bisa menjadi dasar dari kebijakan. Nah di 2000, mungkin bisa di next slide, itu di 2021 sampai dengan 2022, itu temanya berbeda. Temanya adalah terkait prototipe SDDI. Ini dilakukan yang menjadi dasar adalah di Jembrana, Provinsi Bali waktu itu. Mereka punya SDDI
satu data Jembrana gitu ya, saya lupa nama lengkapnya, pokoknya di satu kabupaten kota di Bali. Kemudian dari 2023 temanya adalah pemanfaatan data Reksosek. Ini masih ngehits banget waktu itu karena pelaksanaan di lapangannya 2022, maka di 2023 tema yang diangkat adalah terkait Reksosek. Nah di 2024 yang diikuti oleh Kelurahan Pulau Gebang, temanya adalah terkait satu data desa Indonesia, jadi SDDI. Kelurahan Pulau Gebang waktu itu punya tema Kelurahan Cantik Pulau Gebang, kunci gerbang menuju satu data desa Kota Jakarta Timur. Kenapa kunci gerbang? Karena Pulau Gebang yang membuka jalan untuk kita di Jakarta Timur bisa mewujudkan satu data Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Pulau Gebang di tahun 2024 bisa kita ATM bersama ya Mbak Mawar dan Pak Bayu untuk semua kelurahan di tahun ini. Itu untuk terkait desa cantik ya temanya. Mungkin itu Mbak Mawar dan Pak Bayu. Baik Bu Fitri, terkait dengan kelurahan cantik ini, sebetulnya bagaimana kriteria dan prosedurnya sehingga kelurahan tersebut bisa dapat terpilih menjadi lokus pembinaan, seperti itu. Oke, baik. Terkait pemilihan kelurahan, ya, pemilihan kelurahan atau kriteria kelurahan. Kalau di DKI Jakarta, semua kelurahan sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai kelurahan cantik. Tinggal mana yang mau dinilaikan, mana yang mau diikut dilombakan. Karena itu ada semacam kompetisi ya, ada semacam kompetisi di level nasional. Ada kompetisinya, satu kabupaten kota mengirim minimal satu kelurahan. Betul, satu kelurahan. Tahun 2024 Pulau Gebang kebalik Pulau Gebang. Kemudian 2025-nya ini Pulau Gadung. Ini karena dari satu pulau ke pulau yang lain, Pak. Jadi suka ketuker ya, lidahnya itu belibet gitu ya. Untungnya setelah ini sudah tidak ada pulau yang lain ya Pak, sudah tidak ada pulau. Jadi kriteria yang pertama adalah kelurahan yang diusulkan ini belum pernah diajukan menjadi kelurahan cantik baik yang utama maupun yang tambahan. Jadi Pulau Gebang nggak boleh ikut penilaian lagi, walaupun Pulau Gebang tetap harus melakukan update setiap tahunnya, gitu ya. Ya jangan sampai berhenti lah, nanti ilmunya lupa gitu ya. Itu harus menularkan ke yang lainnya. Kemudian lokasi dengan kantor kami semuanya dekat lah kalau di sini, semuanya masih bisa dijangkau ya, semua kelurahan di Jakarta Timur. Kemudian ada fasilitas internet, nggak mungkin ada kelurahan yang nggak punya fasilitas internet di DKI Jakarta gitu ya. Kemudian punya komputer, PC atau laptop di kelurahannya juga itu pasti punya. Kemudian yang poin 5 ini juga keberadaan aparat kelurahan yang mampu mengoperasikan komputer atau mungkin laptop, PC itu pasti juga bisa. Karena apa? Udah ada semua, ini semua kriteria ini sudah terpenuhi. Jadi mau 65 kelurahan juga sudah bisa semuanya, sudah terpenuhi untuk kriterianya. Jadi kriterianya kalau di DKI Jakarta mah terlalu sederhana ini ya kayaknya ya. Gitu. Ya Bu, kayaknya memang dari 5 kriteria ini semua kelurahan yang ada di Jakarta itu sudah harusnya sudah bisa ikut serta dalam kelurahan cantik ya Bu Fitri ya. Nah kemudian untuk kriteria sudah terpenuhi nih di Jakarta, semua kelurahan sudah pasti memenuhi kriteria atau persyaratan untuk mengikuti desa Cinta Statistik. Lalu nanti siapa saja yang berperan dalam program ini? Jadi apakah harus ASN atau bisa dari non ASN atau harus pejabat-pejabatnya aja atau bisa semuanya bisa terlibat dalam kegiatan ini? Bisa dijelaskan Bu? Oke, baik Mbak Mawar. Jadi ini mungkin saya cerita prosedurnya dulu ya. Kami selalu menyampaikan bahwa penunjukan satu kelurahan itu dilakukan oleh wali kota. Penunjukan kelurahan mana itu bukan kami yang melakukan penunjukan, tetapi Pulau Gebang ditunjuk oleh waktu itu masih Pak Anwar, ya. Kami datang menghadap Pak Wali sudah dengan 10 kelurahan yang mau kami ajukan. Sudah dengan diskusi dengan Kominfotik, dengan bagian pemerintahan dan dengan OPD-OPD yang lain yang terkait, kami sudah diskusi, sudah punya nama 10 kelurahan yang kami mau ajukan ke Pak Wali, gitu ya. Ternyata di depan Pak Wali, dari 10 kelurahan tadi, tidak ada satupun yang dipilih. Yang dipilih adalah Kelurahan Pulau Gebang. Gitu ya, yang dipilih adalah Kelurahan Pulau Gebang. Harapan Pak Wali adalah, biasa kalau yang sudah biasa ikut lomba gitu ya,
kalau menang biasa. Coba kita angkat yang penduduknya paling banyak, yang berada di ring satunya wali kota, termasuknya itu ya. Harapannya delta perubahan sebelum ada pembinaan dengan sesudah pembinaan itu terlihat jelas, gitu ya. Jadi penunjukan kelurahan termasuk kelurahan Pulau Gadung juga dilakukan oleh wali kota. Setelah dilakukan penunjukan, nanti masing-masing lurah itu membentuk tim kecil, tim kerja. Kami sebut sebagai agen statistik. Agen statistik itu minimal ASN-nya itu 1 orang. Jadi Pak Lurah atau Bu Lurah ini sebagai penanggung jawabnya. Kemudian yang menjadi agen minimal 1 orang adalah ASN. Biasanya Bapak Ibu Sekel. Kemudian tim kerja yang lain, boleh nggak ASN yang lain? Boleh, silakan. Boleh ASN yang lain. Seperti Pulau Gebang waktu itu ASN yang lainnya cukup banyak. Kemudian ada 1 orang tambahan PJLP sebagai tim humas. Tapi kalau untuk Pulau Gadung ini berbeda. Semuanya PJLP kecuali Bu Sekel. Itu boleh karena persyaratannya adalah minimal 1 orang ASN. Selebihnya adalah boleh yang lain, boleh PJLP dan sebagainya. Gitu. Kemudian ini yang di poin kedua ya. Kemudian nanti harapan kami ketika program ini dijalankan itu tidak hanya ketika kami intens melakukan pembinaan, tetapi harapan kami adalah bisa berkesinambungan. Oh kemarin sudah bisa nih memperbaiki tabel, menambahkan grafik di laporan tahunan. Yang paling simpel biasanya pertama kali kami sampaikan, yuk kita buka laporan tahunan masing-masing. Seperti apa laporan tahunannya? Apakah datanya update? Apakah tabel-tabel yang disusun itu sudah sesuai standar? Biasanya PR pertama kami adalah itu, kita buka sama-sama. Kemudian kita cek monografi. Ternyata tidak semua kelurahan punya monografi ya Mbak Mawar, Pak Bayu ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Seko. Ternyata monografi itu enggak semua punya, padahal harusnya monografi dan profil atau laporan tahunan itu wajib disusun oleh setiap kelurahan. Ini menjadi sebuah PR gitu ya untuk monografi. Maka bagi kelurahan yang menjadi lokus pembinaan kelurahan cantik itu wajib menyusun dua-duanya. Kami berikan template, nanti tinggal mengisi datanya. Gitu. Kemudian di agen statistik tadi punya kriteria. Yang pertama merupakan aparat kelurahan atau mungkin juga bisa PJLP karena di sini ada boleh loh mitra yang lain gitu ya yang membantu tugas-tugas di kelurahan. Tapi minimal ada 1 orang yang ASN. Kemudian punya kemauan dalam mengikuti pembinaan karena percuma kami datang, kami sharing terkait literasi statistik, tapi dari pihak kelurahan tidak menerima dengan baik, tidak mau belajar terkait literasi statistik, ini nanti akan tidak maksimal. Kemudian diutamakan mempunyai, nah kalau yang poin ini terlalu mendetail. Kenapa? Karena kalau di DKI Jakarta ini data sudah bisa ngambil dari mana aja. Nggak harus itu turun ke lapangan sendiri, nggak harus tuh ngumpulin data melalui RT dan sebagainya. Melalui Sudin sudah ada, melalui Dasawisma sudah punya data juga. Kemudian diutamakan memiliki kompetensi di bidang TI. Sebetulnya kalau di program Kelurahan Cantik ini, TI-nya bukan yang TI suruh bikin program, suruh ngapain enggak. Yang penting bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Office. Tambahan dari kami biasanya hanya menambahkan terkait pembuatan infografis melalui Canva. Nah, kalau sekarang Canva kayaknya anak-anak kecil, anak-anak SD aja udah belajar itu bagaimana mengoperasikan Canva. Karena itu paling familiar untuk penyusunan infografis. Biasanya kami tambahannya di situ. Mungkin itu terkait agen statistik ya. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan terkait kriteria agen statistik sudah. Terus kemudian kriteria kelurahan statistik juga sudah. Nah, lalu tahapan pembinaan berikutnya apa lagi? Apa tahapan ya? Sebelum tahapan coba. Kayaknya tadi saya sudah bercerita panjang lebar ya, mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, urgensi. Kalau seandainya di karena tahun 2025 ini sudah berakhir nih ya, masa pembinaannya sudah berakhir di Kelurahan Pulau Gadung. Seandainya di tahun 2026
kelurahan selain Pulau Gadung dan Pulau Gebang terpilih sebagai lokus pembinaan kelurahan cantik. Saya mau tahu pendapat Bapak Ibu dulu. Ya, coba kalau yang siap menerima tantangan, silakan Bapak Ibu berdiri dan tepuk tangan. Ya, coba. Ini sama-sama kita sharing loh ya, sama-sama kita sharing. Kalau Bapak Ibu, aduh tidak gitu ya. Kayaknya nambahin kerjaan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu diri dan silahkan tangan coba ya. Kita coba pilihan pertama dulu ya. Pilihan pertama dulu. Semuanya bisa berdiri di depan kursinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kelurahan-kelurahan yang siap menerima tantangan menjadi lokus kelurahan cantik di tahun berikutnya. Coba. Ada enggak? Enggak ada. Soal sekali nih. Bapak Ibu kelurahan. Tidak ada yang bersedia. Di ini harus ditunjuk Pak memang ya. Kalau seru ini nggak mau nih ya Pak. Budaya tunjuk masih berlaku. Ya. Ternyata gitu ya. Gimana Pak Sekar nih? Pak Sekar Batu Ampar siap? Iya siap. Oh siap ya. Ketika ditanya baru satu-satu harus siap ya Pak ya. Siap maning gitu kan. Siap ya. Coba kalau yang ini jangan-jangan ketika saya bilang tidak itu tidak semua lagi ya, atau nggak ada yang ini juga ya Pak? Kayaknya ragu-ragu semua ya. Kalau yang aduh tidak mana kelurahan yang tidak bersedia coba? Nggak ada juga ya. Kayaknya memang harus tunjuk ya. Tapi harus ini ditunjuk. Bu Febri, kelurahan Jakarta Timur sih kita siap-siap Siap, saja. ya? Kalau memang sudah ditugaskan, kita Oh siap. luar biasa. Emang kita kasih plus untuk kita semua ya. Kita 100% pasti ya. Siap ya pokoknya asal Siap. ditunjuk ditentukan itu langsung siap ya. Siap. Tapi kalau suruh angkat tangan malu-malu ya Pak semuanya ya. Kalau angkat tangan tandanya nyerah ya pokoknya. Oh gitu. Kita tidak Oh, menyerah gitu. karena kita siap makanya Oke, gitu. oke. Ini saya belain Bu. Oh gitu ya. Oke. Berarti harus siap ya Pak. Ketika ditunjuk harus siap ya. Siapa tahu nanti di tahun 2026 dengan kepemimpinan baru Pak Wali baru ya. Maunya jangan satu kelurahan lah, coba kalau satu kelurahan, kurang 63 kelurahan, 63 tahun lagi baru selesai pembinaan. Ya, coba. Ya kan kalau satu kelurahan, berarti 63 kelurahan, oh, lama banget ya. Kita udah jadi apa ya? 63 kelurahannya gitu ya, 63 tahun gitu ya. Jadi mungkin perlu kita membahas percepatan untuk di tahun-tahun berikutnya. Misalnya 1 tahun 10 kelurahan gitu ya, masing-masing kecamatan 1 gitu. Atau mungkin mau serempak udahlah 63 semuanya aja lah gitu ya, biar nggak usah nyisain lagi, jadi semua belajar gitu ya. Tenang aja kalau 63 yang lain belajar, yang 2 kelurahan ini bukan nggak belajar, mereka tetap harus update, harus mengerjakan apa yang sudah dikerjakan di tahun sebelumnya gitu ya. Kalau skemanya Bapak Ibu, ini ada 5 tahapan sebelum atau dalam proses pembinaan kelurahan cantik. Yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi itu biasanya nanti kami tim dari BPS akan berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait termasuk Pak Wali, kemudian nanti dengan Kominfotik dan sebagainya terkait program ini. Sebelum sampai gongnya dipilih itu kami koordinasi dulu, kami ngobrol dulu. Kira-kira berapa kelurahan ya, kira-kira kelurahan mana ya, dan sebagainya. Kemudian setelah tahap koordinasi, nanti ada tahap penunjukan kelurahan atau juga biasanya dibarengi dengan acara sosialisasi di Rakorwil. Jadi kegiatan atau program kelurahan cantik ini sebetulnya setiap tahun sudah disosialisasikan, tapi biasanya hadir adalah Pak Lurah atau Bu Lurah. Karena di kegiatan Rakorwil, itu setiap tahun pasti kita lakukan di awal tahun. Ya, kemudian itu berbarengan dengan penunjukan kelurahan. Setelah itu nanti ngapain lagi? Di masing-masing kelurahan yang sudah ditunjuk kami akan datang, tim kami. Saya juga tidak bekerja sendiri Bapak Ibu karena saya nggak berani kalau datang ke kelurahan sendiri. Apalagi mau sok-sokan gaya-gayaan, mau ngajari literasi. Saya nggak berani kalau sendiri. Jadi kami dari BPS punya tim. Kalau tahun lalu tim kami ada 7 orang, banyak ya, lebih banyak tim kerja kami dibandingkan orang kelurahannya. Kemudian di tahun ini tim kami ada 10 orang, jadi tim kerja kami ada 10 orang, itu secara bergantian memberikan materi terkait literasi statistik. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi kondisi, kemudian potensi yang dimiliki oleh kelurahan, data apa saja yang dipunyai oleh kelurahan dan sebagainya.
Nanti ada kuesioner yang harus diisi oleh pihak kelurahan. Banyak ya yang diisi ya, banyak. Mulai dari kondisi geografis, jumlah penduduknya dan sebagainya. Sampai apa sih permasalahan yang dimiliki oleh kelurahan yang mungkin bisa kita pecahkan dalam proses pembinaan. Kemudian di tahapan ketiga ada perencanaan program atau kegiatan di kelurahan. Kita rencanakan dulu, kita kira-kira mau berapa kali pertemuan nih. Kalau di Pulau Gadung kemarin ada 6 kali itu yang resmi. Yang tidak resminya tambahannya banyak, yang tiba-tiba kita datang yang nggak pakai undangan-undangan, pokoknya nyelip datang, atau kita undang kelurahan ke kantor kami gitu ya. Itu total pertemuan kalau yang resmi ada 6 kali, kalau di Pulau Gebang kemarin kalau nggak salah 5 kali pertemuan saja gitu ya, 5 kali. Kemudian tahapan keempat itu pelaksanaan, mulai dari kami menyampaikan materi, coaching, praktek, sampai mendapatkan output. Nah, di tahap akhir setelah selesai dapat outputnya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian. Nah, kalau yang Pulau Gadung saat ini sedang tahap penilaian di level provinsi. Sampai dengan akhir bulan Agustus ini penilaian di provinsi. Jadi ini minggu terakhir penilaian di level provinsi. Nanti setelah itu akan dikirimkan ke level nasional, akan dicek 1 minggu atau jadi di minggu pertama bulan September akan dilakukan penilaian di level nasional. Setelah itu apa? Kalau terpilih menjadi 25 besar tingkat nasional, kelurahan akan dikunjungi. Ngapain dikunjungi? Ya ngelihat benar nggak sih yang dilakukan? Betul nggak sih kelurahan udah bisa bikin tabel? Benar nggak sih kelurahan udah bisa bikin grafik? Benar nggak sih kelurahan itu sudah memperbaiki laporan tahunannya? Benar nggak sih kelurahan itu sudah bisa bikin infografis sendiri? Ya, jangan-jangan yang ngerjain orang BPS, gitu ya? Jangan-jangan mereka sebetulnya nggak ngerjain apa-apa, yang ngerjain semuanya kerja dari orang BPS, gitu ya? Jadi itu nanti ada sesi pengecekan buktinya, gitu ya? Itu di tahapan terakhir sampai dengan setelah dikunjungi akan ditentukan 10 kelurahan terbaik level nasional. Itu biasanya nanti akan diundang. Nah, perbedaannya dengan tahun lalu, ini Pulau Gebang agak spesial di tahun lalu ya. Jadi karena efisiensi, ini balik lagi ya, karena efisiensi hanya sampai level 25 besar tingkat nasional. Kelurahan Pulau Gebang masuk dalam 25 besar tingkat nasional. Coba ada berapa kelurahan ada berapa kabupaten kota di Indonesia ya? Ada sekitar 500 sekian. Ini masuk di 25 besar tingkat nasional. Kita kasih aplaus dulu untuk kelurahan Pulau Gebang. Ya. Nah, tidak ada kunjungan lagi karena efisiensi. Kalau DKI mungkin enak ya, orang dari Pasar Baru, kantor kami di yang pusat ada di Pasar Baru ke Pulau Gebang mah enak ya. Tapi coba yang masuk 25 besar misalnya, ada di NTT, ada di Papua, ada di Kaltara misalnya, ada di Aceh, itu kan nggak bisa dikunjungi. Sempat diwacanakan untuk pengecekan itu melalui Zoom meeting, tetapi kembali lagi, karena yang mau dicek adalah bukti nyatanya, tidak bisa melalui Zoom meeting. Sehingga diputuskan di tahun 2024 itu hanya sampai 25 besar tingkat nasional. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan kelurahan Pulau Gadung tahun ini bisa bisa masuk dalam 25 besar, kemudian 10 besar tingkat nasional, gitu ya. Kita sama-sama doakan. Oke, mungkin itu tahapannya. Jadi tahapannya cukup panjang. Iya, panjang. Baik Ibu, tadi tahapannya sudah panjang dari 1 sampai 5 sampai dengan monitoring dan evaluasi. Setelah tahapan itu nih, ada sosialisasi itu atau hanya sekedar sosialisasi atau bagaimana tadi penerapannya? Khususnya di tahap pelaksanaan, karena yang paling penting kan di pelaksanaan nih bagi kelurahan. Gimana Bu? Iya. Jadi Pak Bayu, kayaknya saya udah ngomong terlalu panjang lebar ya. Mungkin kita dengarkan sharing dari kelurahan mana dulu ya nanya? Kelurahan Pulau Gadung kali ya Mbak Mawar ya? Pulau Gadung. Yang masih anget karena baru selesai banget pembinaan coba. Mungkin gitu kali ya Pak Bayu ya, supaya kita kayaknya nggak ngobrol sendiri ya. Mungkin dari kelurahan Pulau Gadung dulu ya, sharing apa sih yang sudah dilakukan selama pembinaan berapa bulan ya bersama dengan BPS gitu ya.
hampir setiap minggu ketemu lagi dengan orang BPS. Mungkin bisa sharing dari Kelurahan Pulau Gadung terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bayu selaku Kabak KKPP, Bu Mawar, kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan Sekretaris Kelurahan, Bapak Ibu sekota administrasi Jakarta Timur. Sebelumnya izin menyampaikan Bapak Ibu semuanya, Kelurahan Cantik Pulau Gadung ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Kelurahan Pulau Gadung ditunjuk tahun 2025 sebagai Kelurahan Cantik atau Desa Cantik. Nah, yang sudah kami lakukan berkolaborasi dengan BPS, Diskominfo, itu luar biasa. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Fitri selaku pendamping ya, berserta tim, juga Bu Mawar juga beberapa kali ya datang ke Kelurahan Pulau Gadung. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, mungkin gambaran tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Fitri. Kelurahan Cantik itu apa sih gitu, tadinya juga awalnya saya juga tidak paham, tidak mengerti. Tapi ini suatu program yang memang bagus sekali, di mana kita juga bisa membenahi data ya, terutama tadi disampaikan narasumber, data yang selama ini memang sumber data semua dari tingkat provinsi, tingkat kota, itu pasti mintanya ke kelurahan. Nah, kalau misalnya ujung tombak data yang kita punya tidak akurat, kemudian juga kurang valid, itu juga pasti mengakibatkan program-program pembangunan juga pastinya akan terhambat, seperti itu. Contoh yang disampaikan tadi oleh narasumber terkait kegiatan pelatihan yang memang kemarin kebetulan Bu Fitri berkunjung bersama tim, kebetulan ada kegiatan pelatihan LAS yang dilakukan di kantor Kelurahan Pulau Gadung, walaupun memang kantor Kelurahan Pulau Gadung ini situasi kondisi untuk sarana prasarana parkir memang agak kurang memadai ya Bu, tapi itu tidak menjadikan kita tuh patah semangat gitu, karena kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kebetulan Kelurahan Pulau Gadung sudah melaksanakan kegiatan Kelurahan Cantik ini dari bulan Mei ya, kita melakukan didampingi oleh tim BPS untuk merubah laporan tahunan yang memang sebelumnya kita juga tidak mengetahui ya, bagaimana sih laporan tahunan yang sesuai dengan Kemendagri gitu. Mungkin karena volume pekerjaan di kelurahan yang begitu banyak Bu, di tingkat level cycle pun terus terang saya pribadi juga kurang mengetahui gitu. Nah, setelah saya mendapatkan program Kelurahan Cantik ini, kita juga jadi paham, dan data-data yang dihasilkan juga sekarang sudah lebih bagus gitu, seperti itu. Kita juga punya pojok literasi statistik yang memang sudah diberikan arahan oleh BPS. Jadi ketika teman-teman Bapak Ibu datang berkunjung ke Kelurahan Pulau Gadung, kita punya pojok literasi statistik yang itu nanti bisa dipakai untuk warga mengetahui berapa jumlah data warga di Kelurahan Pulau Gadung, jumlah sekolah itu terpampang di salah satu pojok tembok di lantai 3. Kemudian juga kita mempunyai data infografis yang memang sudah di website Kominfo, Kota Administrasi Jakarta Timur, itu juga bisa nanti Bapak Ibu bisa melihat. Mungkin kelurahan-kelurahan yang belum ya Bu ya mendapatkan itu bisa nanti bisa sharing juga, berkunjung ke IG ya, IG Kelurahan Pulau Gadung, kemudian juga bisa masuk ke website di Kota Administrasi Jakarta Timur, karena info tersebut bisa diakses oleh umum ya Bu ya, jadi bisa siapa saja bisa mengakses dan bisa melihat infografis yang selama ini sudah dikerjakan oleh teman-teman tim agen perubahan statistik yang selama ini didampingi oleh dari BPS dan Kominfo. Kemudian untuk data-data yang disampaikan terkait masalah UMKM juga
kita juga mungkin PR juga buat kita ya Bu, karena untuk pendataan UMKM ini memang agak riskan juga, kita belum punya. Jadi sesuai tema yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat UMKM di wilayah Kelurahan Pulau Gadung untuk bisa mendapatkan pengembangan pelatihan yang lebih sesuai gitu. Mungkin itu saja Bu sharing dari Kelurahan Pulau Gadung. Saya ucapkan terima kasih, wabil khusus untuk BPS dan Kominfotik yang selama ini sudah mendampingi Kelurahan Pulau Gadung selama 5 bulan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nuraini sharingnya. Nanti juga ada dari Kominfo akan memaparkan terkait hasil publikasi yang ada di microsite Kelurahan Pulau Gadung. Baik, Bu Fitri, tadi kayaknya banyak juga ya yang dibuat oleh Kelurahan Pulau Gadung itu ya, terkait tugas-tugasnya apa saja sih untuk menciptakan output dari yang mereka tadi sampaikan, Bu Seka sampaikan. Bisa dijelaskan lagi nggak Bu, materinya itu apa saja ke Bapak Ibu Sekal yang mungkin belum terlalu terbayang, tergambarkan apa ya tadi Bu Sekal ngomong apa ya? Iya ya, kayaknya ya. Kok tahu-tahu punya pojok literasi statistik, kok punya konten di websitenya dan sebagainya gitu ya. Mungkin kita akan menyampaikan kita punya kurikulum. Jadi nggak cuma anak sekolah yang punya kurikulum ya. Supaya apa? Supaya program yang kami lakukan lebih terarah. Ya, kurikulum ini berlaku secara nasional. Jadi semua kelurahan-kelurahan yang menjadi lokus pembinaan kelurahan cantik akan punya kurikulum yang sama dalam satu waktu yang sama, gitu ya. Nanti outputnya yang akan dilihat oleh tim penilai nasionalnya. Nah, kalau kita lihat dari kurikulumnya, yang pertama disampaikan adalah terkait dengan penjelasan umum. Biasanya penjelasan umum, kemudian tujuan seperti yang tadi disampaikan di awal-awal, itu akan disampaikan di sesi pertama. Supaya apa? Semua agen memahami kenapa harus ada kelurahan cantik, kemudian kenapa kita harus memahami literasi statistik dan sebagainya. Jadi di tahap-tahap awal biasanya poin 1-2 terkait penjelasan umum program kelurahan cantik dan tata kelola serta skema pendampingannya nanti seperti apa akan dijelaskan di awal. Kemudian kita akan masuk di kurikulum yang berikutnya. Kurikulum yang berikutnya itu terkait bagaimana penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, ini kayaknya teoritis banget ya. Kayaknya teoritis banget, tapi materi ini harus disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu nanti misalnya mengumpulkan data nggak harus langsung ngambil data ke lapangan, ke RT, ke RW. Bisa aja kita mengumpulkan datanya, kita ngambil, kita cuplik dari datanya Sudin. Boleh, itu udah masuk dalam pengumpulan data dan itu kegiatan statistik. Gitu ya, itu masuk dalam kegiatan statistik. Kemudian setelah itu nanti akan ada terkait identifikasi dari permasalahan yang tadi disampaikan juga sudah saya sampaikan ya, permasalahan di kelurahan, potensi apa yang dipunyai oleh kelurahan, data-data apa saja yang dipunyai oleh kelurahan, itu nanti di tahapan berikutnya. Kemudian di kurikulum yang berikutnya adalah terkait pengumpulan data. Kalau tadi hanya secara umum di sistem statistik nasional, secara umum, tapi ini nanti di tahapan berikutnya ada pengumpulan data. Mungkin di slide sebelum ini, ya, di slide sebelum ini. Nah, pengumpulan data, bagaimana jenis data yang baik, teknik ngumpulin datanya, apakah semua harus ke lapangan, apakah data ini bisa ngambil dari OPD lain dan sebagainya. Setelah ngumpulin data, akan diajari bagaimana mengolah datanya. Udah punya data nih, yuk kita bikin grafik, yuk kita bikin tabel dan sebagainya. Kemudian nanti ada tata kelola data dan informasi, ini biasanya kami berhubungan dengan Kominfotik ya, karena menampilkan websitenya kelurahan butuh bantuan, butuh kolaborasi dengan Kominfotik. Kemudian kita juga akan sharing terkait analisis data. Analisis data maksudnya kita tuh punya data penduduk loh. Di laporan tahunan boleh nggak sih ada
menarasikan data yang dimiliki oleh kelurahan, laporan tahunan pasti ada di situ. Tapi biasanya misalnya jumlah penduduk langsung tabelnya, ya, terus jumlah penduduk menurut kelompok umur langsung tabelnya. Padahal sebetulnya sebelum tabel Bapak Ibu bisa membunyikan dulu, menarasikan dulu dengan kata-kata sederhana, contohnya ya menceritakan dulu gitu ya, kita bikin dongeng deh itu ya tentang data yang mau kita sajikan. Misalnya data penduduk, kelurahan Rawaterate, biar nggak Pulau Gadung sama Pulau Gebang mulu contohnya ya. Rawaterate tahun 2024 sebanyak misalnya 100.000, berapa ya jumlah penduduknya. Kemudian terdiri dari penduduk laki-laki sekian, penduduk perempuan sekian. Itu sudah masuk dari tahap analisis data. Baru munculkan tabelnya. Ya, munculkan tabelnya. Terus setelah tabel kita bisa tambahkan lagi. Dari tabel tersebut kita bisa gambarkan dalam grafik sebagai berikut. Misalnya tadinya cuma laki-laki perempuan ditampilkan secara keseluruhan. Kita kalau mau lihat misal kalau jumlahnya angkanya cuma 100.000 sama 150.000 itu gampang lihatnya. Tapi kalau angkanya yang udah susah ya, nggak bulat kan agak susah. Oh mungkin kita bisa gambarkan dengan grafik. Mana sih sebetulnya yang lebih tinggi? Kalau ditampilkan dalam visual yang lebih menarik, orang lebih cepat kan. Tambahkanlah itu, bikin grafiknya di bawahnya. Itu di laporan tahunan. Itu sudah masuk dalam tahap analisis data. Jadi yang sederhana-sederhana, nggak suruh tuh bikin pakai ANOVA, apalagi ya, yang susah-susah enggak. Jadi deskriptif saja yang paling sederhana. Kemudian kurikulum berikutnya adalah penyajian data, ya penyajian datanya nanti biasanya sampai dengan kita bikin tabel dan grafik yang kita tampilkan di website, ya di website ujung-ujungnya pokoknya kemudian ada infografis, ya sebagai bagian dari penyebarluasan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu di kelurahan, gitu. Kan saya yang sudah punya data banyak, tapi datanya dianggurin aja, gitu ya. Punya medsos, punya Instagram, tapi tidak menampilkan data-data yang dimiliki oleh kelurahan. Nah di tahapan yang 2 tahapan terakhir ini sudah masuk di tahapan nanti ketika penilaian, jadi mungkin tidak disampaikan ya gitu. Nah mungkin sebelum kita lanjut, nah kita kasih contoh penyajian data kali ya Mbak Mawar ya. Penyajian data, salah satu contoh penyajian data yang sudah dikerjakan oleh agen statistik kelurahan Pulau Gebang. Ya, kita tampilkan ya, kita tampilkan coba. Salah satu penyajian data. Kita tunggu ya. Kenapa sih bisa banget ditinggal perempuan lagi? Kayak dia perempuan satu-satunya aja. Nih ibu kasih tahu, di Kelurahan Pulau Gebang itu ada 63.313 perempuan. Sekecamatan Cakung ada 288.308 perempuan. Se-Jakarta Timur ada 1.624.652 perempuan. Masih aja galauin satu perempuan ih. Tapi kan data segitu banyak, nggak mungkin anak muda semua. Ada nenek-neneknya kan? Terpotong sepertinya tadi belum selesai itu, belum sampai endingnya. Video yang tadi Pak Ari, video reels yang tadi belum selesai. Ya, diulang lagi, suaranya agak dikencangkan. Suaranya lebih dibesarin lagi.
Kenapa sih gelisah banget? Ditinggal perempuan lagi. Kayak dia perempuan satu-satunya aja. Nih ibu kasih tahu, di Kelurahan Pulau Gebang itu ada 63.313 perempuan. Sekecamatan Cakung ada 288.308 perempuan. Se-Jakarta Timur ada 1.624.652 perempuan. Masih aja galauin satu perempuan ih. Tapi kan data segitu banyak, nggak mungkin anak muda semua. Ada nenek-neneknya kan? Sama nenek-nenek juga nggak apa-apa kalau mau. Jadi ini salah satu produknya Kelurahan Pulau Gebang. Ini ngehits banget waktu itu ya. Kenapa? Sebenarnya cuma mau menceritakan jumlah perempuan di Kelurahan Pulau Gebang, kemudian di Jakarta Timur ada berapa gitu ya. Terus masih aja galauin satu perempuan gitu ya. Tapi kan ternyata dari jumlah perempuan itu nggak semuanya lajang. Ada juga nenek-nenek gitu ya, masa sama nenek-nenek gitu kalau ya. Ini artisnya ngehits ya, artisnya juga ada di sini nih ya, ada Bu Sekel artisnya ya salah satunya. Ya kita kasih applause. Ini luar biasa. Kenapa? Perjalanan jadi video ini kami nggak nyangka. Kenapa? Kami sebagai tim yang melakukan pembinaan itu langsung insecure. Aduh kok langsung nggak pede ya. Berasa lebih bagusannya diajari daripada yang ngajari gitu ya. Karena kami nggak bisa bikin video kayak gini. Kami punya teori, tapi begitunya prakteknya ternyata tidak semudah itu. Jadi waktu itu kami hanya menyampaikan bahwa data yang dimiliki oleh kelurahan bisa loh ditampilkan dalam bentuk yang lain. Infografis bisa, atau reels. Sekarang ini lagi ngehitsnya reel. Orang tuh lebih seneng nonton video-video pendek gitu ya. Ini bisa diupload di media sosialnya Bapak Ibu di kelurahan, atau mungkin bisa juga diupload di YouTube ya, bisa jadi YouTube Short gitu kan. Nah, ketika video ini tampil, kami hanya bilang boleh pakai data penduduk, potong aja, nggak usah tuh data penduduk seluruhnya, kayaknya terlalu kaku ya. Terus cari coba, misalnya lagu apa sih yang lagi ngehits sekarang gitu ya, atau mungkin ada video-video apa sih yang lagi ngehits, kita ATM, kita ikuti. Jadi kalau ngelihat di Kelurahan Pulau Gebang waktu itu ada beberapa reels yang sudah dibuat, tagline-nya Kamis Cantik, nanti boleh dilihat ya. Kalau Pulau Gadung ini spesialisnya adalah infografis gitu ya, belum ada video. Mungkin nanti juga boleh dicoba habis nonton ini terus langsung kayaknya bisa ya, bisa lah tim saya cuma bikin kayak gini ya gitu ya. Nah ini salah satunya, mungkin itu ya Mbak Mawar ya terkait penyajian data. Jadi boleh masuk ke slide yang tadi lagi ya mungkin ya Mas Ari. Nah dari kurikulum tadi yang ada 11 tadi ya, 11 itu enggak semuanya nanti akan secara detail disampaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu di kelurahan. Bisa jadi yang kami sampaikan ke Kelurahan Pulau Gebang dengan yang kami sampaikan ke Kelurahan Pulau Gadung itu agak ada yang berbeda. Ada yang kami kuatkan di bagian mana, ada yang kami kuatkan di bagian yang mana lagi. Sesuai kebutuhan dari masing-masing kelurahan. Nah lanjut. Nah ini kalau kita lihat satu-satu, penyelenggaraan kegiatan statistik, apa sih nanti yang dibahas di kegiatan atau di materi penyelenggaraan statistik, kegiatan statistik yang pertama adalah terkait sistem statistik nasional seperti apa, kemudian penyelenggaraan statistiknya seperti apa, kemudian proses bisnis modelnya seperti apa, dan satu data Indonesia. Kenapa sih? Karena terlalu banyak data-data yang dari sumber mana-mana. Sumbernya beda-beda, referensi waktunya beda-beda, sehingga mulai tahun 2019 ada satu data Indonesia. Kami harapannya misalnya butuh data penduduk ya, teman-teman dari kelurahan, Bapak Ibu dari kelurahan, itu sumbernya jangan beda-beda. Udah kita ambil aja dari Dukcapil, referensi waktunya Juni dan Desember. Supaya nanti ketika dicek punyanya Dukcapil, punyanya kecamatan, punyanya kelurahan, punya OPD yang lain itu sama. Ya, atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi satu data Indonesia mulai kita bangun, walaupun ini tidak bisa instan juga untuk pembentukan satu data Indonesia, jadi prosesnya akan panjang karena perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Kemudian di tahapan berikutnya ya, materi berikutnya adalah terkait dengan apa ya ini ya berikutnya coba. Materi berikutnya. Oke, ini identifikasi kebutuhan dari kelurahan. Yang tadi saya sampaikan,
mengetahui profil dan potensi yang dimiliki oleh kelurahan. Setiap kelurahan punya potensi beda-beda. Mungkin di kelurahan A punya, ada yang punya, yang Halim Perdana Kusuma punya bandara, terus ada Cakung punya sawah, misalnya gitu. Itu kan potensi ya, masing-masing kelurahan punya potensi yang beda-beda. Nah, nanti yang akan kita identifikasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembinaan. Kemudian nanti di tahap ini juga mengetahui permasalahan, sebetulnya punya permasalahan apa sih terkait dengan kelurahan, baik itu data maupun permasalahan yang lain-lain. Itu nanti kita akan coba carikan bersama, oh apa sih yang cocok kita lakukan di kelurahan. Kemudian mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan oleh kelurahan. Kami di Pulau Gadung dengan di Pulau Gebang melakukan hal yang berbeda. Kalau di Pulau Gadung, karena pada saat itu ada program pelatihan yang ternyata yang mengikuti pelatihan itu nggak punya data, maka yang kami lakukan berbeda dengan yang dilakukan di Pulau Gebang. Kalau di Pulau Gebang waktu itu medsosnya sudah bagus, ya, media sosialnya yang kami lihat, karena kami nggak ngelirik kelurahan lain waktu itu ya, kami liriknya kelurahan Pulau Gebang, medsosnya sudah jalan, punya tim khusus yang untuk medsos. Dan kita akui kapasitas tim medsos di Pulau Gebang ini luar biasa. Mas Aru, PJLP ya, kayaknya sekarang jadi P3K ya, oh belum PJLP, tapi dia bagus. Maka karena temanya adalah satu data desa Indonesia, kita perlu membunyikan data itu, menyampaikan, mendiseminasikan data-data yang dimiliki oleh Pulau Gebang ke masyarakat. Kemudian yang berikutnya, identifikasi ini adalah untuk mempermudah penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Ya, ini tahapan identifikasi. Kemudian di tahapan berikutnya adalah terkait pengumpulan data. Kita akan melakukan atau menjelaskan terkait bagaimana mengumpulkan data. Ya, ini tetap di awal tetap ada teorinya, walaupun teorinya nggak banyak ya, langsung praktek. Di Kelurahan Pulau Gadung, kami melakukan pengumpulan data secara langsung. Kami menyebar kuesioner kepada RT RW. Di awal kami pede, ngumpulin kuesioner gini doang seminggu juga selesai. Paling lama 2 minggu deh. Ternyata sampai ganti bulan belum selesai, gitu ya. Ternyata susah loh ya, gitu ya. Ngumpulin data, padahal yang kami kumpulkan hanya berapa jumlah UMK, usaha mikro kecil di masing-masing RT. Kita sebar kuesionernya ke RT suruh ngisi dalam bentuk Google Form. Jadi udah ada linknya, mereka tinggal isi aja. Yang punya usaha di bidang makanan berapa orang? Cuma jumlah loh, belum sampai ke data BNM address, nggak sampai, cuma jumlah. Berapa keluarga yang punya usaha di bidang kecantikan? Berapa keluarga yang punya usaha di bidang minuman, pembuatan minuman? Berapa keluarga yang punya usaha misalnya apalagi ya di bidang, sekarang yang lagi ngehits itu jadi konten kreator. Itu kemarin ternyata ada di kelurahan Pulau Gadung tuh ada. Itu yang kita sebar ke RT, tapi memang ada 29 kategori. 29 kategori. Jadi Pak RT suruh milih satu-satu. Ternyata pusing kata Pak RT ya. Ternyata pusing, bahkan sampai dibantu oleh Dawis. Itu yang kami rancang di awal maksimal 2 minggu, itu sampai ganti bulan belum selesai. Setelah semua RT terkumpul, ya ini pengumpulan data, di tahapan berikutnya mungkin Mas Ari bisa next, pengumpulan data, kemudian pengolahan datanya. Kami lihat datanya, ya ini pengolahan datanya sudah ada muncul dari RT. Ternyata Pak RT bilang jumlah kakak di RT-nya dia itu 50. Tapi jumlah usaha ketika kita jumlahin ada 100. Kan harus kita confirm kan? Ternyata di pengolahan data tidak semudah itu. Ketika kita cek, loh kok datanya bisa ya? Ini kemana ya? Dari mana datanya? Apakah ada keluarga yang punya usaha double, usaha lebih dari 1 gitu ya? Atau ini salah, antara salah ngisikan jumlah kakak per RT-nya, atau salah ngisi jumlah UMK dalam setiap sektornya. Itu perlu konfirmasi lagi, ternyata pengolahan datanya ribet ya, mulai dari nyiapin datanya, kemudian kita klasifikasikan, kita lakukan pemeriksaan,
itu ternyata butuh waktu yang lebih lama. Pulau Gebang tidak melakukan ini. Pulau Gebang di tahap pengumpulan data hanya nyuplik data dari yang sudah dipunyai oleh dinas atau OPD lain. Data penduduk, ambillah itu dari Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data kesehatan, ambillah itu dari Sudin Kesehatan. Data pendidikan, ambillah itu dari Sudin Pendidikan. Terus kita kumpulin lagi satu data perekonomian, jumlah pasar, jumlah minimarket, jumlah pertokoan, itu ambillah datanya punyanya Pulau Gebang sendiri. Yang mereka sudah punya datanya dari laporan tahunan, kita sumbernya dari laporan tahunan. Sehingga tidak ada ngumpulin data. Lebih susah yang mana? Beda tipis lah ya. Karena harusnya setiap kali pembinaan kita ada peningkatan Pak harapannya. Jadi nggak melulu gitu-gitu aja. Masa setiap tahun cuma udah kita punya data ini tampilin di website. Tahun depan tampilin di website. Nggak bisa. Harus ada minimal ada peningkatan, ada upgrade ilmu. Ya, ada upgrade, ada perbedaan gitu. Ini di tahapan pengolahan data. Jadi semua agen akan kita bekali dengan literasi terkait pengolahan data. Pakainya apa? Excel. Nggak pakai yang aneh-aneh, pokoknya pakai Excel aja. Nanti kita akan cek bagaimana bikin ngolah data dengan Excel. Oh ya, harusnya data ini bisa dibunyikan seperti ini ketika sudah diolah, sudah diklasifikasikan datanya dan sebagainya. Kemudian di tahapan setelah pengolahan data, ada tahapan apa berikutnya? Mas Ari, boleh next? Oke, ada analisis data. Seperti yang tadi ya, analisis data. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah belajar statistik, ya kalau udah ngomongin analisis data, aduh udah puyeng, udah sakit kepala gitu ya, udah harus minum obat sakit kepala dan sebagainya. Analisis data yang nanti akan kami sharing pada program Binaan Kelurahan Cantik itu hanya yang sifatnya deskriptif, baca tabel, baca grafik itu aja. Jadi enggak yang pusing-pusing lah ya. Nanti kalau Bapak Ibu pusing, kami juga ikut pusing gitu ya. Jadi memang yang sederhana, deskriptif saja. Sudah ada datanya, nanti kita bunyikan, kita narasikan, kita analisis dengan sesederhana mungkin. Gitu. Kemudian setelah tahap analisis, di tahapan berikutnya, boleh next Mas Ari, adalah penyajian datanya. Ini biasanya yang paling menarik di tahapan ini. Dan tahapan ini biasanya kami akan pecah menjadi beberapa kali pertemuan. Karena apa? Praktek. Agen harus bisa. Karena apa? Bikin tabel, bikin grafik, itu sangat bermanfaat untuk pembuatan laporan-laporan di kelurahan. Sehingga biasanya di tahapan ini kita akan bagi menjadi 2-3 kali pertemuan. Misal kami sudah menyampaikan terkait penyajian tabel, maka nanti agen kami minta praktek, yuk punya data apa? Yuk buka laporan tahunannya, ya laporan tahunannya. Oh ada data penduduk, yuk kita pakai data penduduk. Kita akan kasih contoh tabel yang sesuai standar itu seperti apa, kemudian nanti agen, nah ini tabel yang sesuai standar, nanti agen akan praktek memperbaiki, mengupdate tabel di laporan tahunannya. Karena biasanya tiba-tiba habis judul misalnya penduduk, tahu-tahu tabel. Ya, tahu-tahu muncul tabel. Tabel penduduk laki-laki dan perempuan gitu. Tapi enggak ada, ini tuh tabel apa ya sebenarnya? Tahu ini tabel penduduk, tapi kan tidak tahu penduduk itu seperti apa. Ini kita infokan sekilas terkait tabel. Jadi pada penyusunan tabel, penyajian data dengan tabel yang sesuai standar, mestinya Bapak Ibu yang pertama harus ada nomor tabelnya. Misalnya tabel 1, bab 1 itu kependudukan misalnya. Ya, atau biasanya bab 1 adalah pemerintahan atau geografis ya, pemerintahan misal, bab 1 pemerintahan. Oh saya mau bikin tabel RT RW di kelurahan saya. Nah, tabel 1.1 misalnya ya, bab 1 tentang RT RW, tabel 1 langsung ya, nggak usah 1.1 terlalu rinci nanti. Tabel 1, data RT RW di Kelurahan Rawabunga. Kemudian jangan lupa di judul itu sertakan juga referensi waktunya. Datanya tuh data tahun berapa, gitu ya.
Nanti di belakang misalnya data RT RW di Kelurahan Rawabunga, tahunnya 2024. Kalau laporan tahunan kan berarti tahun belakang ya, berarti 2024 misalnya kondisinya Desember, atau mau dituliskan kondisi Desember 2024 itu juga boleh. Jadi ada nomor tabelnya, kemudian ada judul tabelnya, baru bikin tabel di bawahnya. Nah tabelnya gak cuma tabel gitu aja, tapi harus jelas, ada judul kolomnya. Misalnya, saya mau bikin RT RW, kolom pertamanya tadi RW-nya dulu, nama RW, ya, nama RW, kemudian nama RT-nya di kolom berikutnya. Setelah judul kolom, Bapak Ibu tambahkan nomor kolom. Apa sih sebetulnya fungsi nomor kolom? Kalau cuma kolomnya 2, mungkin Bapak Ibu gampang, itu kolom pertama itu yang RT, kolom kedua itu yang RW. Coba kalau dalam satu tabel, kolomnya akan banyak sekali. Misal 10 aja, mau ke 9, mau ke 8 gitu ya, masa harus ngitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Untuk mempermudah Bapak Ibu gunakan nomor kolom di bawahnya. Sehingga ketika misalnya Bapak Ibu paparan atau Bapak Ibu sedang menyampaikan laporan kegiatan, Bapak Ibu bisa menyampaikan, itu Bapak Ibu bisa cek di kolom 5, ini saya mengacu ke slide ya, di kolom 5, kelompok umur pada kelompok perdesaan tahun 2023, itu yang umurnya 15 sampai 19 tahun ada 99,75. Bapak Ibu bisa cek di kolom 5. Coba, itu kalau masih sedikit. Kalau makin banyak lagi gitu kan, masa harus ngitung 1, 2, 3, 4, 5 yang mana ya gitu. Itu kan butuh waktu. Sehingga nomor kolom itu penting. Ya. Kemudian baru setelahnya adalah isi tabelnya. Setelah tabel dibuat, jangan lupa Bapak Ibu menyertakan sumbernya. Atau mungkin ada catatan, ada keterangan itu disertakan di bagian bawahnya tabel. Data penduduk, Bapak Ibu nggak ngitung sendiri, Bapak Ibu ngambil dari websitenya Dukcapil, dari darimu untukkunya Dukcapil, ya. Bapak Ibu ketika nyuplik data ngambil dari tempat lain, cantumkan sumbernya di bawah sumber, ya, sumbernya sumber titik 2, misalnya suku dinas pendidikan dan pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Atau kalau ngambil dari website, ditambahkan link websitenya di bagian bawah. Itu hanya tabel. Nah, ketika membahas tabel biasanya kami 1 kali pertemuan. Langsung praktek, supaya apa? Ilmu yang kami sampaikan bisa langsung diaplikasikan. Laporan tahunan bisa langsung diperbaiki. Itu untuk tabel. Kemudian yang berikutnya misalnya penyajian data dengan grafik. Ya, penyajian data dengan grafik ini di slide berikutnya. Di slide berikutnya terkait penyajian data dengan grafik. Udah punya tuh datanya tadi ya, misalnya data penduduk. Grafik kan ada macam-macam. Ada yang grafik batang, ada yang mungkin garis, ada yang mungkin lingkaran ya. Dan mungkin grafik-grafik yang lain. Ini yang paling sederhana saja yang saya tampilkan. Dan biasanya kami minta ke kelurahan grafiknya yang paling sederhana aja deh, nggak usah yang susah-susah. Karena nanti makin puyeng. Misalnya tadi punya data penduduk, ya. Saya punya data penduduk, saya udah ngambil dari websitenya Dukcapil, laki-laki perempuan. Saya cocoknya pakai yang mana ya? Bisa pakai grafik batang, tampilin laki-laki perempuan. Atau mau pakai grafik yang atau diagram yang lingkaran, bisa nggak? Bisa, tapi harus diolah lebih lanjut lagi. Karena kalau diagram lingkaran biasanya itu persentase di situ. Jadi kita bikin tuh persentase dulu. Laki-lakinya berapa persen sih, perempuannya berapa persen sih, baru kita bikin di grafik lingkaran, di diagram lingkarannya. Kemudian misalnya, saya punya nih data penduduk dari tahun 2015 sampai 2025, semester 1. Ini cocoknya pakai yang mana ya? Boleh Bapak Ibu menggambarkan dengan grafik yang garis. Jadi kelihatan tuh naik turunnya penduduk, akan terlihat. Ini biasanya kami sampaikan juga dalam satu pertemuan. Sehingga nanti para agen statistik bisa langsung praktek. Prakteknya dari laporan tahunan, pokoknya kita pakai laporan tahunan dulu, nggak pakai data-data yang lain-lain dulu.
laporan tahunan. Karena laporan tahunan sebenarnya kan sudah komplit ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah grafik nanti biasanya akan ada sesi tambahan terkait dengan infografis. Ya, infografis. Kenapa sih infografis gitu ya? Sekarang, masa sekarang apalagi dengan pengguna atau pemanfaatan media sosial itu banyak kan Gen Z, ini media sosial itu paling apa ya, kayak nggak mau lepas, lihat info apa, lihat Instagram, lihat web mana dan sebagainya. Maka biasanya kami akan sharing terkait infografis. Walaupun sebenarnya di sharing itu kadang-kadang agen statistiknya itu udah lebih jago bikin-bikin kayak gini. Ini contoh infografis yang pernah dibuat oleh agen kelurahan. Kalau yang bagian atas yang fasilitas kesehatan itu yang buat adalah Kelurahan Pulau Gebang. Kemudian kalau yang bawah yang jumlah penduduk itu yang membuat adalah Kelurahan, agen statistik dari Kelurahan Pulau Gadung yang bagian bawah. Kalau yang sisi kanan itu tim kami. Yang sebelah kanan itu, sebelah kanan atau sebelah kiri ya, itu tim kami yang analisis kepuasan, itu tim kami yang membuat. Jadi kami berikan contoh, biasanya bikinnya di mana sih? Pakai Canva, yang gratis, nggak usah bayar, dan bisa kolaborasi. Bisa dibuat bareng-bareng, bisa dibuat rame-rame, kapan aja, di mana saja, asal punya internet. Ya, jadi ini adalah bentuk penyajian data supaya lebih menarik. Yuk Bapak Ibu punya Instagram di kelurahan, coba nanti kita tampilkan dengan data yang dimiliki, pakai. Ya Bapak Ibu kalau online bisa memanfaatkan yang paling familiar memang Canva. Tapi ada yang lain-lain, mungkin ada PictoChart ya atau yang lain. Kemudian kalau offline sebetulnya Bapak Ibu bikin infografis bisa memanfaatkan PowerPoint. Itu bisa. PowerPoint itu sudah sangat sekarang sudah sangat lengkap. Tapi kembali lagi tergantung kebiasaan atau mungkin bisa pakai Adobe tapi ini biasanya berbayar. Jadi supaya gratisan biasanya kami sampaikan Bapak Ibu silakan gunakan Canva. Link bisa di-share ke yang lain, kami pun bisa memantau apa yang dikerjakan oleh tim atau agen kelurahan. Nah, kalau mau lihat contoh-contoh infografis nanti Bapak Ibu juga bisa mengunjungi House of Infografis atau mungkin freepik.com. Ini biasa banget kita lihat tuh ya. Pokoknya infografis ngelihat contohnya dulu deh, cari referensi, kan boleh gitu ya. Cari referensi, cari template gitu. Boleh, tinggal nanti disesuaikan dengan data yang kita punya. Itu terkait infografis. Kemudian ada lagi enggak ya? Oh, udah sampai infografis ya. Kayaknya kalau ditambahin lagi makin puyeng saya tuh. Kayak yang tadi bikin reels, ya, bikin reels. Kayaknya makin puyeng lagi enggak sih ya Mbak Mawar ya? Baik Bu, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Yang saya lihat itu materinya tuh banyak banget gitu ya Bu. Itu jadwalnya berapa lama itu Bu ya? Sampai selesai itu ya? Iya, memang banyak sekali materinya Pak. Betul, materinya banyak sekali. Makanya ketika kami diminta untuk menjadi narasumber program ini, itu memang tidak bisa hanya satu kali ya Pak. Harapan kami nanti semua kelurahan bisa mendapat literasi yang sama, gitu ya. Mungkin kita bisa juga memanfaatkan Zoom meeting ya Mbak Mawar dan Pak Bayu untuk kita menyampaikan materi yang segitu banyaknya tadi ya. Karena jadwalnya sebetulnya setiap satu kali program dalam 1 tahun itu, ini 2024 dengan 2025 agak berbeda Pak Bayu. Jadi 2024 waktunya cukup panjang sampai Oktober, ya. Jadi mulai dari bulan Mei sampai dengan Oktober, panjang waktunya. April malah kalau nggak salah ya, April sampai dengan Oktober. Jadi panjang. Mulai dari kita koordinasi dan sebagainya itu sampai dengan Oktober. November itu baru selesai penilaian waktu 2024. Jadi kita agak slow, kita nggak kejar-kejaran. Tapi Pak di tahun 2025 ini waktu kita itu lebih singkat. Lebih pendek. Di bulan Juli itu harus sudah selesai, semua materi sudah disampaikan. Jadi jadi intensnya hanya Mei, Juni, Juli. Hanya 3 bulan intensnya untuk di tahun ini. Jadi di September minggu ke-3 itu sudah final, sudah dapat itu yang
ibaratnya terbaik level nasional itu sudah ada di bulan September, Pak. Memang waktunya agak berbeda antara 2025 dengan 2024. Berarti September 2005 ini 2025 udah ada hasil yang sudah ada terbaik, hasil. Nanti di minggu ketiga akan diumumkan untuk kelurahan terbaik level nasionalnya di Hari Statistik Nasional tanggal 26 September. Nanti sudah akan diumumkan, Pak. Wah, mudah-mudahan Amin, dapat lagi kita, amin, Ibu, ya. amin. Kita sama-sama berdoa. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Kerja bersama kita bisa mendapatkan apresiasi di level nasional nanti ya Mawar. Ya. Amin. Ya, Mbak, tadi sudah disampaikan materi yang sebegitu banyaknya. Kemudian jadwal juga tadi sudah diinformasikan untuk Pulau Gebang untuk Pulau Gadung hanya 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya. Kemudian nah untuk kriteria mendapatkan predikat kelurahan cantik itu seperti apa Mbak? Kriteria ya. Ini kalau udah masuk kriteria berarti ini sudah masuk ke tahap penilaian ya. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti program kelurahan cantik ya, sudah bisa dianggap sebagai kelurahan cantik semuanya ya. Ketika sudah mengikuti tadi ya, yang kurikulum yang dibuat oleh pusat itu sudah bisa dianggap sebagai kelurahan cantik. Tapi ya, kalau sudah memasuki dengan predikat, maka ada tim penilai. Apa saja yang menjadi kriteria dalam penetapan predikat kelurahan cantik ya? Yang pertama ini poin pertama adalah sudah mendapatkan pembinaan dengan tadi ada 11 kurikulum sudah disampaikan seluruhnya, sudah diaplikasikan seluruhnya. Ya, jadi nggak cuma dengerin materi aja, tapi harus diaplikasikan, harus praktek. Kemudian yang kriteria berikutnya adalah punya output. Outputnya apa? 1, monografi atau profil kelurahan atau laporan tahunan. Nah, profil atau laporan tahunan kita biasa sebut itu pasti setiap kelurahan ada. Tapi yang menjadi PR adalah monografi. Coba kelurahan kelurahan mana yang sudah ada monografi di kelurahannya? Walaupun nggak update ya, kata Pak Seko tadi ya, ada tapi datanya nggak tahu deh gitu ya. Ada nggak yang sudah punya monografi? Belum ada monografi. Ini monografi nanti harus menjadi PR ya Mbak Mawar ya untuk yang monografi. Kemudian yang berikutnya adalah publikasi. Publikasi sebetulnya kalau yang kemarin kita membuat publikasi sederhana. Isinya apa sih isinya? Misal publikasi atau judulnya profil kependudukan gitu ya. Profil kependudukan. Datanya dari mana? Dari Dukcapil. Itu dari Dukcapil aja. Misalnya menampilkan terkait jumlah penduduk kelurahan. Misal saya mau contoh kelurahan apa ya? Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Cipinang Besar Selatan ada yang hadir, Bapak atau Ibu? Cipinang Besar Selatan? Atau Cipinang Besar Utara, tetangganya? Cipinang Besar Utara? Oh tidak hadir juga. Kelurahan apa ya? Kelurahan Jatinegara? Enggak ada juga. Ada? Mana kelurahan Jatinegara? Oh ada Ibu, kelurahan Jatinegara. Oke ya. Misalnya contohnya, kita mau bikin publikasi profil penduduk kelurahan Jatinegara. Isinya apa? Bab 1. Jumlah penduduk laki-laki perempuan atau penduduk secara totalnya dulu. Tapi kita tampilkan semester 1 tahun 2024 atau semester 1 2023, semester 2 2023, semester 1 2024, semester 2-nya 2024. Kita punya 4 series data. 4 data. Ya, 4 series data walaupun seriesnya berarti Juni, Desember 2023 dan 2024. Sebelum kita bikin tabelnya, kita bikin narasi singkatnya. Kita dongeng dulu, kita bikin cerita dulu terkait penduduk. Jumlah penduduk kelurahan Jatinegara semester 1 2000 atau Juni 2023 sebanyak XX sekian ya. Di tahun atau di semester 1 2024 terjadi penambahan sekian. Misalnya jumlahnya jadi naik nih. Terus
data penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Baru bikin tabelnya. Setelah bikin tabelnya misalnya, cerita lagi. Ya, dari tabel tersebut bisa juga digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Bikin grafiknya, isinya kayak gitu. Terus bab 2 misalnya, saya mau gambarin data penduduk, mau menceritakan data penduduk berdasarkan kelompok umurnya. Nanti mulai umur berapa, ikuti dari yang punyanya Dukcapil, tinggal kita copy paste. Datanya apa? Data terakhir. Kemudian setelah itu apa? Misal di bab 3 berdasarkan jenis kelamin, laki-laki perempuan. Itu sudah bisa menjadi satu publikasi. Nah, kalau mau singkat, mau bikin profil Kelurahan Jatinegara, isinya apa? Data penduduk, data kesehatan, pendidikan, perekonomian. Kita gabung jadi satu publikasi biar lengkap, saya bikin satu aja gitu ya. Nah, kalau kemarin Kelurahan Pulau Gebang bikinnya dipisah, jadi punya 4 publikasi mereka. Ada publikasi kependudukan, perekonomian, kesehatan, dan pendidikan. Kalau Kelurahan Pulau Gadung, dia punya profil Kelurahan Pulau Gadung, ini gabungan tadi. Mulai dari kondisi geografisnya, batas wilayah, RT RW, penduduknya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dalam satu publikasi. Kemudian Kelurahan Pulau Gadung juga bikin publikasi buklet infografis. Jadi infografis yang udah dibuat, dikumpulin, dibukukan jadi satu. Ya gitu. Kemudian output yang berikutnya selain publikasi adalah website. Maka kami perlu kolaborasi. Pokoknya di mana ada BPS, di situ ada Kominfotik gitu Pak Bayu. Jadi kemana-mana nih udah nempel nih saya. Kalau udah nggak bisa ngontak Mbak Mawar, saya udah deg-degan ini ya. Iya harus jadi bestie karena kemana-mana nih kayaknya kolaborasi harus terus dijalin dengan Kominfotik dalam berbagai hal. Jadi ini predikatnya harus punya minimal 3 ini. Selain monografi dan laporan tahunan atau profil kelurahan. Itu harus punya. Itu Mbak Mawar, Pak Bayu. Baik, Bu Fitri, ini supaya kita lebih menjejak ya, supaya lebih kebayang ini bentuknya kayak gimana bisa ditampilkan gitu ya. Paling nggak dari 2 kelurahan yang menjadi contoh di Pulau Gebang sama Pulau Gadung ya. Ya, ini kalau Pulau Gadung ya. Ini contohnya Pulau Gadung yang masih hangat nih. Contohnya Pulau Gadung. Mereka bikin 16 infografis. 16 infografis. Kami padahal ngitungnya ya udah buat infografis 5 atau 6 infografis. Ternyata agen statistik buat 16 infografis. Kami kaget juga ya, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya untuk tim Kelurahan Pulau Gadung. Selain infografis, tim Kelurahan Pulau Gadung juga membuat buklet infografis. Jadi infografis ini sudah dipasang itu jadi pojok literasi statistik yang tadi diceritakan oleh Bu Sekel, ya, punya pojok literasi statistik. Ini bisa jadi backdrop foto juga, ya, bisa jadi backdrop foto. Itu dinding tadinya kosong, kita isi, kita tulis pojok literasi statistik, ya. Tadinya saya usul Bu Sekel itu ditambahin karpet aja, tambahin meja kecil, kasih buku-buku pojok literasi. Ya nggak hanya pojok literasi statistik aja, nanti buku-buku yang lain-lain boleh juga ditampilkan di situ kan. Orang sambil nunggu mau ketemu Bu Sekel, duduk-duduk aja di situ, bisa sambil baca-baca, sambil ngelihat data-data yang dimiliki oleh Pulau Gadung. Jadi infografis yang sudah dibuatlah jadi pojok literasi statistik, ini dicetak ukuran A3, difigura, ditempel di dinding-dinding. Kemudian dibuat juga menjadi buku. Judulnya buklet infografis. Kenapa buklet? Karena cuma dikit gitu ya. Ini cuma 16 halaman. Isinya infografis, itu ditampilkan di website. Selain itu publikasi yang dibuat oleh Kelurahan Pulau Gadung adalah potensi Kelurahan Pulau Gadung. Ini sumbernya dari mana? Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Bapak Ibu tahun 2024. Mungkin masih yang tadi Mas Ari. Tahun 2024 itu Bapak Ibu mengisi JEK survei di kegiatan potensi desa yang banyak banget ya, itu leading sektornya dari Kominfotik ya, sudah disiapkan survei diisi. Kan sayang sudah punya datanya nggak diapa-apain nih, padahal datanya itu udah lengkap. Mulai dari batas wilayah, RT RW, jumlah penduduk dan sebagainya sampai dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh kelurahan,
tapi tidak dimanfaatkan. Sehingga yuk kita bikin lah, itu publikasi kita share atau kita upload di websitenya kelurahan. Kemudian yang pembeda lagi adalah publikasi potensi UMK. Tadi hasil ngumpulin datanya, masa udah ngumpulin data aja terus didiemin aja? Sayang dong, kita udah ngumpulin datanya susah, kita konfirmasinya ke RT, ke Dawis itu lama, tapi kalau nggak dimanfaatkan kan sayang. Sehingga potensi atau publikasi ini, laporan ini sudah kita sampaikan ke Sudin UMK, PPK UMK, singkatannya itu susah lupa ya, susah banget ya lupa terus. PPK UMK dan Akar Transgi untuk mereka gunakan dalam perencanaan kegiatan-kegiatannya. Nah selain itu juga dibikin publikasi kita upload di website. Selain itu apa? Monografi, tadinya Kelurahan Pulau Gadung, monografi kita tanyain, monografi yang kayak apa ya? Tuh, kita jujur ya nggak apa-apa ya Bu ya? Akhirnya kita kasih template-nya. Monografi itu seperti ini loh, padahal ada aturannya dari Kemendagri. Ya, berapa data yang harus ditampilkan dalam monografi, dalam laporan tahunan. Laporan tahunan yang sebelahnya yang saya tampilkan kecil-kecil, itu di laporan tahunannya Kelurahan Pulau Gadung. Sudah ada tuh tabel, grafik, dan sebagainya. Ya, kemudian ini bonus di pojokan, Kelurahan Pulau Gadung dapat dari CSR, ya, dapat neon box Kelurahan Pulau Gadung, adanya di dekat halte Tirtamas. Kalau Bapak Ibu nanti jalan malam-malam akan terlihat banget. Kalau siang mungkin nggak nyala ya, kalau malam itu nyala sekali karena itu neon box di dekat halte Tirtamas. Ada di situ Pak, di pojokan, betul-betul di pojokan. Jadi jalan mau masuk ke kelurahan itu juga terlihat gitu ya. Kemudian outputnya dari Kelurahan Pulau Gebang seperti apa di tahun 2024 kita lihat. Nih ya, tadi reels tadi. Kalau reels yang pertama Kelurahan Cantik itu in frame Pak Lurah waktu itu masuk juga ke sana. Jadi Pak Lurah dengan timnya Bu Sekel dan lain-lain ya, itu mau menjelaskan terkait Kelurahan Cantik gitu ya. Nanti mungkin bisa lihat sendiri di Instagramnya Kelurahan Pulau Gebang. Kemudian ada publikasi yang kita bikin ada 3, kemudian infografis, karena itu harus ada sehingga kami penuhi. Dan Kelurahan Pulau Gebang ini yang menginisiasi adanya Taman Cantik yang ada tugunya, kalau dibelokkan mau masuk ke sini pasti sudah terlihat sekali ya. Selain itu juga ada neon box juga di depan kelurahan, Ini wajib nggak sih sebenarnya yang neon box dan tugu? Enggak, itu dana CSR. Tuh, jadi kalau nanti masuk di tahap penilaian Bapak Ibu, akan ditanyakan apakah ada ketersediaan anggaran selain dari kami. Kalau dari kami ada anggarannya, untuk apa? Untuk konsumsi. Jadi setiap kali pertemuan nanti akan ada konsumsi. Ya snack lah, lumayan lah ya, jadi nggak haus-haus amat, nggak lapar-lapar amat Pak. Kalau kan itu biasanya 2-3 jam, jadi ya snack. Kemudian anggaran dari yang lain misalnya, kami juga minta keterlibatan kelurahan, minimal 1 kali atau 2 kali dalam pertemuan itu juga ada keterlibatannya. Nah ini 2 kelurahan ini rajin cari CSR buat bikin kayak gini supaya kelurahan mereka ini terpampang nih, ada Kelurahan Cantik. Kalau kita lihat di kabupaten kota yang lain, misalnya di Jakarta Barat, itu mereka ngecat muralin bawah flyover di mural Kelurahan Cantik gitu ya. Terus di Jakarta Pusat, di kelurahan apa ya, kalau Jakarta Pusat saya lupa, mereka juga bikin mural di kantor kelurahan. Jadi semacam backdrop untuk foto-foto. Yang bikin siapa? PPSU yang bikin, jadi nyediainnya chat aja. Jadi beda-beda terserah gitu kan, itu keterlibat dari masing-masing ya. Boleh nggak kalau nggak ada? Ya boleh aja sebetulnya, ini bukan sebuah kewajiban sebetulnya Pak. Mungkin itu terkait output ya, outputnya jadi beda-beda memang outputnya. Terkait output. Banyak sekali outputnya ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah diceritakan dari sisi Bu Fitri menceritakan output dari Kelurahan Pulau Gadung maupun Pulau Gebang yang ditampilkan di kantor-kantor kelurahan dan di lokasi-lokasi strategis di wilayahnya. Nah dari Sudin Kominfo juga ingin menampilkan nih output dari pencapaian Kelurahan Pulau Gadung dulu. Kita akan tampilkan website Kelurahan Pulau Gadung. Ya. Ini adalah website Kelurahan Pulau Gadung. Nah di pojok
atas itu ada menu statistik, ada 3 submenu. Yang pertama publikasi, kemudian infografis dan data. Ini adalah yang tadi sudah diinfokan sama Bu Fitri terkait kriteria ya Bu. Kriteria untuk kelurahan cinta statistik. Jadi ada publikasi, infografis dan data. Kita lihat dari menu publikasinya dulu. Ya, publikasi ini buklet ya Bu ya. Coba kita klik salah satunya. Ini adalah buklet infografis Kelurahan Pulau Gadung, Bapak Ibu. Butuh berapa lama nih Bu Nuraini untuk membuat buklet ini kira-kira? Satu minggu. Oh, jadi cepat juga ya untuk infografis. Ya, ini menggunakan Canva yang tadi sudah dijelaskan. Memang awalnya mungkin agak susah ya Bu ya untuk di awalnya, tapi setelah dijalanin ternyata tambah susah. Oh enggak. malah ya tim BPS ya. Ya, ini salah satu contoh buklet infografis yang sudah kami publikasikan di microsite Kelurahan Pulau Gadung. Kemudian beralih Pak Ari, balik lagi ke microsite Pulau Gadungnya. Kemudian di statistik untuk menu yang di bawahnya, submenu bawahnya, diklik statistik. Ya, ada infografisnya, kami tampilkan juga. Seperti ini adalah tampilan infografis yang tadi ada 16 infografis kami tampilkan di website. Seperti ini, kemudian ada lagi tadi terkait data. Klik statistik, kemudian data. Nah, ini ada data kependudukan. Bisa diklik di tahun 2024. Nah, ini jumlah penduduk Kelurahan Pulau Gadung menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2024 semester 1. Ini tadi sudah sesuai ya Bu Fitri ya, ada jumlahnya, ada tahunnya gitu ya. Cuma tadi kurang apa Bu? Nomor kolom ya Bu? Nomor kolomnya ya, nomor kolomnya iya. belum ditampilkan. Harusnya ya. ditambahkan nomor kolom, baik. Jadi ini harus sesuai tadi sudah ada template-nya ya Bu ya. Harus sesuai, ada judulnya, nomor kolom, kemudian isi data dari tabelnya. Kemudian data lagi Pak Ari, statistik, data kesehatan. Kita lihat data kesehatan yang dimiliki oleh Pulau Gadung. Ada apa saja sih? Oh, ini adalah fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Pulau Gadung. Ada rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotek, dan toko khusus obat. Yang terakhir itu publikasi terkait pendidikan, data pendidikan di Kelurahan Pulau Gadung. Ya, ini adalah data-data yang dimiliki oleh kelurahan. Kami rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah memiliki data ini di masing-masing wilayahnya. Jadi insya Allah kedepannya nanti ini kan baru ada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Kedepannya nanti kami akan bekerja sama juga dengan tim BPS untuk melakukan pembinaan ke kelurahan-kelurahan yang lainnya agar Bapak Ibu mempunyai menu-menu ini di dalam microsite Bapak Ibu sekalian, gitu Pak Bayu. Jadi rencananya akan ada penambahan menu untuk memperkaya informasi di website kelurahan kecamatan juga nanti kedepannya juga ya Bu ya. Akan ada menu statistik. Ya, insya Allah kedepannya juga untuk di kecamatan akan ada menu statistik. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang tadi sudah disampaikan, materi-materinya sudah di-spill dulu nih tadi sama Bu Fitri di awal kan. Seperti itu, nanti outputnya ada di microsite, ada di media sosial seperti Instagram, bisa membuat Reels atau YouTube, seperti itu. Oke, ya mungkin ini ya. Kami harapannya setiap kali program Kelurahan Cantik di satu kelurahan, kami memilih satu tema yang bisa diaplikasikan, yang bisa di ATM oleh kelurahan yang lain. Nah di 2024 terkait satu data kelurahan
kami harapannya nggak cuma Pulau Gebang. Kemarin Pulau Gebang sudah kita sebut sebagai kunci gerbang. Harapan kami 64 kelurahan yang lain akan melakukan hal yang sama. Kita bisa memulai dengan yang paling sederhana dulu, kita bikin tabel grafik gitu ya, paling sama mungkin tambahan infografis. Ya, tapi yang paling utama adalah tabel dan grafik dulu supaya apa yang muncul di kelurahan Pulau Gebang itu di webnya kelurahan-kelurahan yang lain juga akan muncul. Di webnya kecamatan tinggal tarik datanya dari masing-masing kelurahan. Webnya Jakarta Timur udah tinggal tarik aja udah langsung dapat datanya. Jadi harapan kami apa yang dilakukan oleh kelurahan yang menjadi lokus pembinaan itu bisa di ATM oleh kelurahan-kelurahan yang lain. Gitu. Kemudian di 2025 ini yang dilakukan oleh Pulau Gadung, itu harapan kami juga bisa dilakukan di kelurahan yang lain karena kemarin dari Nakar Transgi sama PPK UMK itu menyampaikan kalau seandainya setiap kelurahan punya data ini, kami nggak usah pusing lagi nih. Setiap awal tahun, setiap akhir tahun mau menentukan program di tahun berikutnya lagi udah punya dasar, udah punya data. Tapi kan itu perjalanannya panjang ya, nanti perlu koordinasi dengan berbagai pihak ya Pak. Jadi di tahun ini harapan kami apa yang dilakukan di Pulau Gebang bisa di ATM oleh kelurahan-kelurahan lain. Gitu ya Mbak Mama dan Pak Bayu. Iya, mungkin Bu Sekel juga dari Pulau Gebang bisa sharing sedikit nih pengalaman di 2024. Iya, bagaimana kemarin pengalamannya biar teman-teman kelurahan wilayah lain bisa mengadop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabak KKPP Kota Administrasi Jakarta Timur, yang saya hormati ada dari Kepala BPS ya, dalam hal ini BPS Jakarta Timur yang diwakili oleh narasumber kita Mbak Fitri, kemudian dari Kasudin Ngominfo Jakarta Timur, Mbak Mawar dan rekan-rekan Sekel dan para hadirin semua yang ada di sini. Alhamdulillah Kelurahan Pulau Gebang yang menjadi yang pertama dalam dalam kegiatan Desa Cinta Statistik. Saya pikir ini adalah hanya pembinaan saja. Ternyata kita memang suatu program yang memang pada akhirnya akan mendapatkan penilaian, dan itu penilaian tingkat nasional. Yang menjadi kendala kami adalah pada tahun 2024 itu adalah momentum nasional di mana kita terlibat aktif dalam fase pilkada, pemilu dan pilkada. Nah itu cukup berat bagi kami karena di saat yang bersamaan kita juga terlibat Monef PPID, kemudian penataan arsip dan kegiatan lain. Kami juga harus mau nggak mau ditunjuk oleh Pak Wali pada saat itu pada 8 Mei Kelurahan Pulau Gebang. Mungkin dirasa Kelurahan Pulau Gebang adalah kelurahan yang mungkin banyak permasalahan di wilayah, yang sebenarnya data itu banyak, cuman tersebar, maka dari itu kita khususnya ASN harus mendapatkan pembinaan. Kebetulan ASN kami waktu itu masih 10 dan ada 4 yang masih muda dan menguasai digital. Alhamdulillah berkenan semua dan mau belajar. Ditambah lagi kami juga punya tim khusus dari PJLP yang punya secara potensi dia bagus, digitalisasi kami, media sosial kami cukup aktif. Kami mengikuti dari pertama koordinasi di bulan Mei atau April gitu kan. Kemudian ada pembinaan terkait pembuatan tabel, kemudian pembuatan infografis, kemudian penyajian tabel, penyajian infografis, kemudian ada diseminasi kepada masyarakat, mungkin dipublikasikan di website, media sosial maupun di pelayanan umum kami. Jadi itu adalah suatu tantangan sendiri mengumpulkan teman-teman yang notabene ASN yang punya punya kesibukan sendiri, dari bendahara pengurus barang, bendahara pemilu, kemudian PJLP, dan alhamdulillah melalui pembinaan yang cukup intens dan penuh kesabaran dari timnya Mbak Fitri dan dibantu oleh tim Diskominfo berjalan dengan lancar. Dan ternyata indikatornya tidak hanya kita harus membuat monografi, publikasi, kemudian secara digitalisasi ya. Cuma kita juga ada indikator gimana sih
perbandingan kami adalah Desa Jembrana di Bali, coba Pak. Desa Jembrana, ini loh Desa Jembrana itu bisa loh membuat ini punya ikon khusus yang ada tulisannya Desa Cantik, Desa Cinta Statistik, posisinya ada di tengah-tengah masyarakat. Nah itu kami muter otak lagi, gimana caranya ya gitu. Kita punya ikon juga, nah kami berkolaborasi dengan CSR, alhamdulillah bersedia, berkenan bekerja sama dengan kami dari United Tractor, kemudian dari Bank DKI. Seperti itu, dan ya pertamanya pasti jadi sebuah beban ya gitu, karena kan banyak sekali indikator yang harus kami penuhi ya, tapi kenyataannya setelah berjalan sekian lama dari bulan Mei sampai dengan November ya Bu ya, kami bekerja sama tidak hanya tim kami sendiri, tapi tentunya dengan dukungan penuh dari BPS dan Diskominfo semua. Akhirnya kita bisa maju di 25 besar tingkat nasional. Nah terima kasih atas bantuannya, dukungannya, dan waktu itu memang kami masih di bawah dari bagian pemerintahan. Terima kasih juga untuk bagian pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Itu aja, dan outputnya untuk kami ini tahun 2024-2025 yang sedang berjalan adalah kami punya satu hari dalam seminggu itu kita harus mempunyai konten Kamis Cantik yang kami tampilkan di media sosial kami, Kelurahan Pulau Gebang di Instagram. Apakah itu bentuknya infografis, bentuknya konten, itu harus ada. Dan itu data apa aja, nggak cuman data-data yang yang rumit, tapi data apa aja, misalnya jumlah penduduk laki dan perempuan, mungkin fasilitas masjid, fasilitas musola, apapun data yang kami sandingkan sesuai dengan momen yang ada. Misalnya kami ada kegiatan Gempar ya, gerakan masyarakat punya APAR, nah itu kami tampilkan berapa sih data kebakaran yang ada di Kelurahan Pulau Gebang, banyak di mana, dan akhirnya memang kami mendapatkan bantuan di RW tertentu, misalnya di RW 2 yang banyak itu kita dapat bantuan APAR seperti itu. Alhamdulillah berkat publikasi, tentunya semua juga kolaborasi bersama. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sekel. Ini juga mudah-mudahan menjadi inspirasi atau memotivasi bagi kita semua, khususnya juga bagi kelurahan-kelurahan lain yang dimana memang semua itu pasti ada hambatannya ya, ada hambatan, ada batasan, entah itu waktu, dana, tenaga, SDM seperti itu. Tapi gimana cara kita menghadapi batasan ataupun hambatan itu, dan bagaimana kita berkreativitas, berkolaborasi sehingga bisa menciptakan suatu hal yang mungkin jauh di luar dugaan kita gitu. Dan ini contohnya di Kelurahan Pulau Gebang gitu kan, Pulau Gadung juga Ibu Sekel, terima kasih juga. Dan kita harapkan di kelurahan-kelurahan lain juga dapat seperti itu juga gitu. Nah, di pertemuan pelatihan ini, di hari ini juga kita sudah siapkan spreadsheet bagi Bapak Ibu Sekel semua yang hadir untuk mengisi dan melengkapi data-data yang diperlukan dan di-upload di media sosial ya Bu Mawar ya. Iya. Itunya ya itu. Dan ini yang terbaik nanti akan dinilai oleh Kominfo beserta kita, akan diambil 5 yang terbaik. Tuh. Hadiahnya mobil berupa gambar gitu enggak. Tuh, dan 5 terbaik, dan mudah-mudahan ini akan kita umumkan di acara berikutnya, entah di Rakorwil ataupun nanti di suatu kesempatan yang kita akan bertemu lagi seperti itu. Mungkin itu yang dari saya, silakan bawah ada tambahan. Ya. Izin agak menjelaskan sedikit terkait tadi challenge dari Pak Bayu.
Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk memvisualisasikan data yang Bapak Ibu miliki berupa boleh infografis saja ya. Ya, dalam bentuk infografis. Nanti infografisnya bisa dipublikasikan di media sosial yang dimiliki oleh kelurahan Bapak Ibu. Datanya itu apa? Kami akan menyebarkan link spreadsheet di WA Group Statistik Sektoral yang Bapak Ibu sudah tergabung di dalamnya. Nanti bisa dilihat link itu. Data apa bebas, boleh data kependudukan, perekonomian, kesehatan boleh, atau demografi, monografi boleh. Pilih salah satu, nanti dibuat infografis dan ditampilkan di media sosial seperti itu. Nanti hasilnya akan diumumkan pada saat Rakorwil ya Pak. Ya, insya Allah di Rakorwil bulan depan. Tuh. Ya. Bu Fitri mau ada closing statement? Oke, ya. Mungkin ini penutup ya. Kayaknya baru sebentar tapi ternyata sudah panjang sekali ya, panjang kali lebar kita berbicara. Jadi Bapak Ibu, program Kelurahan Cantik itu program yang tidak bisa kita sebut instan. Nggak kayak masak mie instan aja nggak instan ya. Apalagi satu program ini tidak bisa hanya dalam satu kali pertemuan yang durasinya kurang dari 2 jam, apalagi ya. Program Kelurahan Cantik ini harus berkesinambungan. Ya, Bapak Ibu sekarang baru dapat kulitnya. Ya, nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bisa sharing ke Bapak Ibu meskipun tidak secara offline. Nanti mungkin bisa kita agendakan untuk bisa sharing secara online melalui Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu bisa tetap dari kantor, kami juga bisa dari kantor untuk sharing terkait yang tadi ya. Ada 11 yang harus kami sampaikan. Supaya semua kelurahan di Jakarta Timur bisa masuk kategori kelurahan cantik, kelurahan cinta statistik. Karena apa? Ketika Bapak Ibu di kelurahan sudah melek dengan literasi statistik, maka semua program-program, semua kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di kelurahan bisa berbasis data, sudah punya dasar yang jelas, Bapak Ibu sudah bisa memahami. Karena ini adalah awal untuk memperbaiki pembangunan kita terutama ya dari level bawah, dari level kelurahan. Jadi harapan kami itu ya Mbak Mawar bisa berkesinambungan, nggak hanya berhenti sampai dengan saat ini saja. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, akhirnya tibalah kita di penghujung acara ASN Bisa, mengusung tema Kelurahan Cinta Statistik. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah bersama dalam memanfaatkan data statistik untuk pembangunan di lingkungan kita. Dibuka dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun. Biar lebih melek lagi ya Bapak Ibu. Diminta cakepnya. Burung merpati terbang ke angkasa, hinggap di dahan sambil bernyanyi. Mari bersama jaga data kita untuk kemajuan negeri tercinta ini. Kami di sini, saya dengan Pak Bayu, mohon maaf apabila ada kata dan tutur yang kurang berkenan dalam penyampaian. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.